Ya, selamat malam, Bu Dr. Elizabeth. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam juga teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai 7 keuntungan atau 7 manfaat dari intermittent fasting. Ya, apa itu yang nanti akan dijelaskan dan juga akan ada demo masak yang sesuai dengan tema ya untuk kesehatan pada malam hari ini. Ya. Dr. Elizabeth Subrata, seorang seorang ahli farmasi yang mendalami nutrisi dan sudah beberapa kali mengisi, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Beliau sudah mengisi mengenai jus, mengenai bone broth, mengenai rahasia umur panjang, mengenai makan sehat, makan antiinflamasi, dan hari ini mengenai intermittent fasting. Ya, langsung aja waktunya saya berikan ke Ibu Dokter Elizabeth. Silakan Ibu. Ya, kita ketemu lagi dengan tema yang menarik. Sebenarnya sih udah pernah ini, tapi belum ada di YouTube ya. Tapi memang ini yang sedang ramai dibicarakan, termasuk di kalangan kita para dokter. Itu banyak advice pasien kita untuk intermittent fasting ya, sesuatu yang non obat, non drugs. Tapi kita bisa lakukan dan itu banyak sekali benefitnya sebenarnya. Ada 10 sebenarnya. Tapi kita nggak keburu kayaknya bicara sampai 10, kita bicara 7. Tapi saya usahakannya kalau kita bisa 10, tapi saya kasih garis besarnya aja. Jadi saya kasih prolognya sedikit aja dulu. Kita lihat dari brosur mungkin kita bisa lebih jelas. Brosurnya dibuat seperti ini. Nah, itu di kepala saya ada gambar makanan. Kenapa saya sengaja kasih meat, kasih ikan? Karena banyak yang ketuker bicara intermittent fasting, dia pikir bicara keto diet gitu loh. Ngerti ya? Keto. Oh, oke, Pak, fasting. Ntar kalau pas buka kita makan daging yang banyak, yang penting no karbo gitu kan. Sekarang lagi rame. Yang penting bukan karbo. Yang penting malah lebih banyak meat gitu. Gitu. Jadi karbohidrat seperti nasi, tepung itu enggak. Lalu lebih banyak daging. Nah, yang masalah adalah bukan nggak boleh daging. Daging itu bukan yang proses ya, bukan yang kaleng, bukan yang sarden yang dikaleng, misalnya begitu sosis, ham, bacon, nugget gitu kan, banyak yang salah. Ini adalah fresh fish atau fresh meat. Dan ini penting karena bicara fasting, namanya fasting berarti ada jadwal makan kita yang di skip, betul ya? Nanti bicara intermittent fasting mungkin supaya gampang ingatnya nanti bisa adjust sendiri semua, tapi supaya gampang ingatnya apakah kita skip breakfast atau skip dinner. Namanya juga fasting, lagi puasa berarti ada satu jadwal makan kita yang ditiadakan. Sebenarnya gampang sih ingatnya. Gitu ya. Lebih gampang ingatnya daripada ngitung-ngitung apakah breakfast kita yang kita skip atau dinner kita yang kita skip. Jadi akhirnya kita puasa kan? Gitu. Nah, banyak yang pas buka itu merasa di intermittent fasting adalah yang jadi penyesatannya, misleadingnya adalah pas buka pokoknya gue udah puasa tadi tuh, udah susah payah. Misalnya dia puasanya 16 jam ya, fasting window-nya kan sehari 24 jam ya. Berarti jam makan dia 8 jam. Nah, 8 jam ini gue mau puas-puasin nih. Saya pokoknya 16 jam udah kosong perutku gitu. Nah, dia mau makan apa aja. Nah, ini penyesatannya, misleadingnya di sini. Kita nggak bisa begitu. Justru sebenarnya di intermittent fasting ini syaratnya karena udah ada jam makan kita yang di skip tadi either breakfast or dinner, misalnya gitu ya. Jadi kita mesti makan ada sedikit yang bukan sedikit, harus yang nutritional value-nya ada nilai nutrisi. Jadi jangan junk food, jangan kalengan, jangan nugget, jangan tadi sosis, bacon, processed food atau ultra pasteurized, ultra processed food, ultra processed yang semuanya serba sudah nggak fresh lagi, susu UHT gitu, terus makanan yang expired date-nya panjang gitu kan, berarti udah dimatiin semua kan nutrisinya dong. Kalau nggak ya dia cepat busuk. Kalau udah dimatiin semua ya umurnya panjang. Gitu ya. Jadi susu UHT gitu ya kira-kira gitu. Yang expirednya panjang. Enggak begitu justru karena ini sudah fasting
tubuh kita sedang memerlukan ekstra yang lebih baik. Nah, kita mau belajar sekarang, jadi tetap stay di mau makan daging, oke. Untungnya intermittent fasting, kita nggak terlalu stick dengan misalnya, oh harus sayur harus ini, harus sekian gitu, enggak. Juga boleh makan daging, gitu kan. Selama ini fasting suka ada yang pikir, oh cuma sayur-sayuran, buah-buahan. Enggak boleh. Tapi selalu ingatkan diri kita sendiri, itu adalah harus yang punya senilai nutrisi yang fresh. Makanya saya kasih nama masakannya ini adalah high in antioxidant. And omega 3 steamnya saya tanda kutipin karena ini nggak real di steam sebenarnya. Nanti saya jelaskan kenapa. Cabbage fish, steam seperti di tim adalah sawi putih, ikan, ya sebagai sekalian nih anti-cancer agent dengan sulforafan yang ada di cabbage, yang ada di sawi putih, begitu ya. Nanti ada serai di dalamnya, gitu. Penuh dengan antioksidan, tapi dengan metode ya. Bapak minta coba ditunjukkan masaknya deh, soalnya kita sering tahu baik, tapi metodenya salah. Ya sudah, saya bilang oke, kalau gitu saya minta bantuan HHC, Happy Healthy Cooking, untuk bantu, karena mbak saya udah nggak ada. Saudara yang sudah lama saya belum bisa cari yang bisa betul-betul sudah expert gitu ya. Nah, Happy Healthy Cooking ini bisa membantu karena sering menginvite saya untuk memberikan resep saya kepada mereka. Itu sebabnya nanti kita lihat ya. High antioxidant and omega 3. Semua ini omega 3 sendiri anti cancer. Omega 3 itu anti lemak, betul ya? Semua tahu itu, anti lemak, omega 3. Tapi omega 3 yang mana nih? Saudara juga mesti pintar nyari. Nanti lihat di USB saya, saudara cari suplemen omega 3 juga mesti yang pharmaceutical grade. Grade-nya memang grade farmasi yang memang bisa turunin LDL. Saudara, kalau enggak, saudara malah berlemak loh. Karena ini kan dari lemak yang kalau mereka prosesnya salah, high heat, ultra, gitu, nah jadi jahat omeganya. Makanya marah lagi tuh pasien. Dokter suruh makan omega 3, loh LDL saya tinggi, malah ada pengerakan, ada perkapuran, ada apa namanya, ada stain di ininya, toh di pembuluh darahnya. Ada penyumbatan maksud saya di pembuluh darahnya. Iya, salah milih omega 3-nya. Nanti kapan-kapan deh kita ngomong bagaimana memilih suplemen ya. Harus saudara punya label, dia sudah dilulus penelitian dari pihak ketiga ya, NSF misalnya begitu. Ini pihak yang netral, yang tidak disogok, tidak di apapun karena komersil, tapi benar-benar dia real gitu. Tapi kira-kira yang agak mahal sedikit. Karena untuk periksa seperti ini mahal, untuk periksa omega, untuk periksa uji klinis itu mahal, gitu ya. Biasanya kalau multi level enggak deh, kebanyakan enggak periksa karena biasanya biayanya dipakai untuk agent kan. Gitu. Jadi biasanya nggak diuji klinis, tapi yang direct gitu itu lebih ya. Ini kira-kira ya cuplikan untuk kapan-kapan kita bicara itu. Tapi Anda bisa lihat di USB saya ada singgung banyak. Nah, ini omega 3 yang benar-benar real dari satu ikan. Nanti ikannya juga ada syaratnya. Ikan yang tinggi omega 3-nya, tapi yang tidak dirusak. Ingat, omega 3 itu tidak tahan panas. Kuning telur tidak tahan panas, olive oil tidak tahan panas, begitu ya. Betul. Lalu apalagi flaxseed, apalagi flax oil tidak tahan panas, chia seed tidak tahan panas, begitu kan? Saudara, banyak yang nggak terlalu tahan panas dan cahaya. Jadi harus betul-betul kalau mau dapatkan obatnya ini harus jaga temperature, jaga suhu ya. Metode itu penting. Antioksidan juga begitu, vitamin mineral tidak tahan panas, begitu kan ya. Vitamin-vitamin dari A sampai Z dan mineral dari kalsium, magnesium dan sebagainya. Jadi ini ada caranya dan sehingga akhirnya mereka bisa membuat satu zat yang bisa menolong untuk melawan cancer atau mencegah diri kita dari kena cancer ya. Nah, menarik sekali, saya cuma kasih satu aja ya malam ini karena kita mau banyak bicara dulu, nanti kapan-kapan benar-benar ada workshop. Masak boleh juga asal udah tahu base-nya dulu. Nah, ini ya nanti yang akan di-present bukan aja omega 3 untuk anti cancer sih, tapi juga dia menurunkan LDL, dia baik untuk brain dan seterusnya, demikian juga antioksidan dan sebagainya. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi nanti jangan leave dulu
nanti semua lihat caranya. Ini jadi basic, ini contoh aja bagaimana kita menggunakan zat yang sudah jadi obat ini jangan dirusak oleh karena ketidaktahuan kita dalam teknik, dalam metode. Nah, saya beri judul evidence based karena yang benefit ini memang sudah dibuktikan secara klinis itu betul mendatangkan efek ya. Jadi maksudnya evidence based adalah sudah ada bukti ilmiahnya gitu, bukan asal bunyi, bukan seperti tukang obat di pinggir jalan gitu. Ini buat ini, aduh sederet penyakit sampai susah ya. Jadi kalau saudara terima WhatsApp gitu, informasi yang punya sederet buat kesembuhan, biasanya hoax lah itu. Gitu ya, kalau sederet banyak begitu. Ya, oke, jadi ini betul-betul berdasarkan bukti ilmiah. Jadi kita bisa lakukan sih, nanti kita lihat tekniknya gimana. Apalagi yang saya perlu luruskan sebelum kita pindah brosur, pindah slide adalah juga mengenai tadi ya, intermittent fasting itu jadi benar-benar adalah hafalkan 2 fasting window dan eating window. Saat makan dan saat puasa itu silih berganti. Nanti kita bisa pilih sendiri. Ini enak sebenarnya kita bisa atur sendiri. Sekali lagi bukan artinya pas buka kita membabi buta, makan segala macam gitu. Saudara, karena kita sudah lihat sudah puasa, tidak ya nanti hilang efek dari fastingnya, itu nggak tercapai ya proses detoxnya dan sebagainya. Oke, berjalan dengan waktu, berjalan dengan slide, nanti ada hal-hal yang penting yang kita akan sampaikan lagi. Tapi sebelum itu kita lihat video klip, cuma sebentar aja dulu supaya saudara ada gambaran. Nah, ini ada 10 ya. Ada 10 ya. Memperbaiki sel, kurangi berat badan, untuk mengurangi insulin resistance, mengurangi inflamasi yang rematik dan sebagainya, mengurangi efek samping kemoterapi, mengurangi oksidatif stres, menolong mencegah kanker, mengurangi tipe 2 diabetes, memboost merangsang metabolisme, menurunkan blood sugar terutama pada pria. Ya, jadi nanti ada banyak metodenya ya. Nah, oke, kalau gitu kita akan lihat nanti kita mau pilih yang mana. Oke, saya summarize aja setelah video klip ini. Ya, cukup. Kita summarize aja 10-nya itu adalah saudara notice dulu aja. Nanti ada ininya ya, ada keterangannya one by one. Yang pertama adalah kita tadi ya membantu yang pertama 10, nanti kita bahasnya cuma 7. Yang pertama adalah membantu reparasi sel, membantu perbaikan sel ya. Jadi memang aneh tuh setelah fasting justru sel kita kembali bertambah muda gitu loh, bertambah remaja. Nanti Anda bisa lihat sebenarnya dari di dalam tubuh nggak kelihatan kan ya, tapi lihat di kulit muka saudara. Begitu, itu kelihatan. Kelihatan sekali bahwa wah kok lebih fresh ya, kok lebih firm. Itu saya pribadi saya bisa lihat orang yang sering fasting, yang hidupnya sehat atau enggak, lihat aja dari wajahnya, dari kulitnya. Tentunya ya, jadi karena ada reparasi sel. Jadi sel-sel yang sudah usang, yang sudah rusak itu menjadi kembali hidup. Wah, mau banget ya. Jadi umurnya panjang dong. Help you lose weight. Menorong kita mengurangi berat badan. Saudara sebel kali, ngapain sih? Aku sudah umur 60, maklum lah, gemuk, gendut gitu kan. Saudara bukan. Nanti saudara kalau nggak diturun-turunin, terutama visceral fat yang ada di perut itu, saudara itu sumber segala penyakit tuh. Pabrik dari pembuatan zat-zat berbahaya gitu ya. Nah, dengan intervention intermittent IF ini, saya singkat IF ya atau IF, saudara itu cepat. Sebenarnya agak cepat, lihat ya. Apalagi yang berat badannya makin berat, makin kelihatan turunnya, makin signifikan turunnya ya.
Nanti saya jelaskan kenapa harus turun berat badan. Semua juga tahu sih, lingkar pinggang kita itu menentukan umur kita ya. Your waistline is your lifeline. Saya selalu bilang ya. Lingkar pinggangmu adalah saudara panjang atau tidaknya umurmu. Makin lebar itu pinggang bukan makin panjang umurnya, tapi terbalik, perbandingan terbalik ya. Your waistline is your lifeline. Yang ketiga, reduce insulin resistance, menurunkan resistensi, kekebalan insulin. Insulinnya ada, tapi aduh nggak bisa kerja, impoten. Nggak bisa turunin gula. Ada sih, karena dia tipe 2 kan, maksudnya dibentuk insulinnya oleh pankreas. Ada yang tipe 1, memang pankreasnya tidak menghasilkan insulin. Ini mah ada, tapi impoten, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, dengan intermittent fasting ini mengurangi 1 kali makan saja, jam makan saudara gitu ada fastingnya, itu sudah tajam lagi dia, sudah sensitif lagi. Menarik sekali. Soalnya diabetes itu adalah mother of the diseases. Ingat, ibu dari segala penyakit. Gara-gara diabetes lahirlah sejumlah penyakit beruntun. Betul? Lower inflammation, menurunkan inflamasi. Nah, ini menarik nih, yang suka dengkulnya pada radang, naik tangga susah, gitu kan, kaku, artritis gitu, orang-orang tua ya, yang bentuk tulangnya sudah bengkak-bengkok. Begitu, ayo, jangan makan terus, gitu. Terus sekalian nanti kita bicara juga spiritualnya sih sebenarnya. Sebelum saya lupa ya, saya udah minta izin Pak Jarod, nanti ada spiritualnya itu nanti di hari Minggu saya bicara. Sekarang kita bicara fisik aja ya, nanti ada brosurnya. Yang kelima, reduce chemotherapy side effects. Menarik nih, side effect kemoterapi kan yang membuat pasien cancer pada segen di kemo atau takut karena side effect-nya. Wah, jadi ada yang lakukan sebelum kemoterapi, dia fasting dulu. Gitu, atau di dalam itu. Tapi kembali, waktu buka makan harus yang nutritious. Ya, bukan asal makan nih. Gitu. Wah, itu luar biasa efek. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Karena dia juga salah satunya meningkatkan imun sistem. Lucu ya. Justru kurangi makan 1 kali, imun sistem kita meningkat. Jadi waktu kemarin COVID tuh banyak tuh yang pada lakukan fasting tuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pada lakukan fasting waktu COVID. Ada lagi sisi yang satunya ada yang merokok. Merokoknya banyak katanya. COVID takut dengan rokok. Waduh, nggak masuk akal. Tapi dengan fasting justru imun sistem itu meningkat. Bahkan pada pasien autoimun. Itu kelihatan sekali perubahannya. Menarik loh. Lakukan dengan benar, tapi ya soalnya banyak yang salah nih lakukannya. Oke. Yang keenam, reduce oxidative stress. Stres karena proses oksidasi. Apel jadi hitam, jadi busuk, lama-lama ciut. Betul ya? Buah kita semua, muka kita semua, organ tubuh kita, ginjal kita, jantung kita, rambut kita, kulit kita semua. Karena ya tiap hari stres, pagi sekarang udah panas lagi, perubahan cuaca, ekonomi, tahun politik lagi di negeri kita, tanpa sadar kita stres loh. Begitu kurang tidur lagi, terus makannya sembarangan, lalu penuh kebencian, marah melulu, nggak ada sukacita. Nah, jadi bahaya tuh. Nah, yang begini nih langsung aja fasting dulu ya, supaya ada ketenangan. Nanti kita lihat kenapa. Help prevent cancer, membantu mencegah kanker, tadi sudah ya. Oh, tadi yang kemoterapinya, tapi ini memang mencegah kansernya karena tadi imun sistemnya ditingkatkan, inflamasinya dikurangi karena root dari kanker itu ada inflamasi. Makanya kelihatan dari dengkulnya tuh, saudara yang artritis mulai nggak meradang dia, mulai bisa jalan dengan enak. Nah, itu inflamasi udah berkurang, dengan otomatis kansernya juga bisa dibatasi. Lower yang ke-8, menurunkan resiko tipe 2 diabetes. Ingat ya, tipe 2 diabetes, orang diabetes yang sebenarnya punya insulin, dan ini kebanyakan adalah tipe 2, punya insulin, tapi pulau betanya di pankreas bisa hasilkan insulin, tapi nggak bekerja. Nah, yang ke-9, boost metabolisme. Ini penting nih. Jadi ini untuk penyakit metabolisme nih Bapak Ibu. Jadi kelihatan kalau yang lakukan intermittent fasting, nanti tekanan darahnya turun, gula darahnya turun, lemak-lemaknya turun, gitu. Ya, selain inflamasinya turun. Jadi ini urusannya sama metabolisme. Menarik banget karena penyakit kita sekarang yang banyak adalah metabolisme, bukan penyakit infeksi, betul ya?
Walaupun negeri ini negeri masih miskin, kita meninggal banyak karena infeksi, tapi ternyata yang meninggal yang miskin-miskin aja juga, saudara, yang golongan ekonomi rendah meninggalnya karena kanker, meninggalnya karena stroke, meninggalnya karena serangan jantung, karena diabetes. Lucu ya, padahal kita kira dia begitu karena penyakit infeksi. Jadi ini penyakit metabolisme namanya ya, yang mengganggu metabolisme gula, lemak, dan seterusnya. Yang ke-10, lower blood sugar. Ya, tadi udah dibicarakan. Pasti. Yuk, dengan begitu semangat. Kita mau lakukan dengan benar. Semangat, saudara, karena itu juga menambah energi. Bagi wanita semangat, tiba-tiba jadi cantik, tiba-tiba berat badannya turun. Yang paling penting, saudara, otak kita tambah pinter. Nah, ya, jadi udah jauh dari penyakit, udah handsome, udah cantik, pinter lagi. Gitu kan ya? Nah, itu adalah kehendak Tuhan sebenarnya di dalam selama kita masih dibolehkan hidup di dunia ini supaya kita bisa produktif dan berguna bagi banyak orang. Betul? Oke, kita lewat ini ya, nanti kita balik lagi. Oke, nah ini dia tadi, hafalkan ini ya. Jadi rencanakan udah mau seperti ini adalah meals yang healthy, yang nutritious, yang penuh nutrisi ke depannya ya. While you may be tempted to treat yourself to your favorite snacks and comfort foods as soon as your fasting period is finished. Jadi setiap kali kita tergoda untuk menyenangkan diri kita sendiri dengan snack yang jadi favorite kita karena waduh, tadi udah puasa, ntar ya pas buka gua mau makan itu ice cream, aku mau makan itu pisang goreng, and comfort food lain. Segera setelah puasa selesai, gitu kan? Ini godaan orang puasa kan gitu, balas dendam setelah buka. Nah ini nggak aci nih, nggak boleh. Try to stick. Nah, setiap kali tergoda gitu, try to stick to a healthy diet with proteins, fruits, and vegetables. Setiap kali kita tergoda itu, ayo ingatkan, hafalkan 3 ya. Fruits, vegetable itu sih udah pasti deh. Dan juga jangan lupa protein, makanya saya tambahin ikan. Gitu ya. Ikan yang baik. Nanti kita lihat what kind of fish. Ya, tambahin ikan karena untuk proteinnya. Dan kenapa tambahin protein animal? Sedikit ikan karena animal fat ya, omega 3 dalam hal ini yang baik, itu membantu penyerapan vegetable, vitamin, mineral di buah dan sayur Bapak Ibu. Jadi waktu saya tadi bikin tanda kutip steam fish and cabbage tadi dan sawi putih itu, ya cuman apa namanya, sawinya itu kan kita udah belajar ya, golongan cruciferous vegetables yang anti cancer. Itu ternyata semuanya jadi lebih mudah diserap, zat-zat yang baik itu yang jadi obat itu jika ketemu animal fat, jika ketemu lemak. Ya, di sini dibantu dengan nggak usah banyak-banyak ikannya. Saya nanti lihat pakainya 2 ons aja. Begitu, tapi ya nanti bantu olive sedikit juga, lemak-lemak itu membantu penyerapan dari fruits and veggies. Jadi ingat ya, kalau makan fruits and veggies dan ada oil sebisanya. Entah oil dari chia seed, entah dari flaxseed oil, entah dari tadi ikan, entah dari olive ya. Ada avocado, coconut. Ngerti ya? Nah, itu kombinasi makanan tuh yang membuat jadi sinergi, namanya sinergi. Ya, sinergi. Jadi perhatikan kombinasi makanan tuh penting banget. Jadi fokus on nutrient dense foods. Perhatikan baik-baik yang mau lakukan ini. Ingat ya, jangan nanti bersenang-senang pas buka. Wah, saya mau makan, gue udah puasa aman. Enggak, malah terbalik ntar. Diserap semua tuh yang jahat di perut, di ususnya yang udah bersih. Ya, that are higher in fat. Jadi di fat yang baik, tentu fat yang baik ya. Protein tadi ya alpukat, apa coconut, apa ikan gitu kan. Tuh, kuning telur, tapi yang masak dengan benar ya. And fiber dari fruits and veggies and apa namanya nuts atau dan beans gitu. Which will help keep blood sugar steady. Menarik banget. Saudara ya, kita punya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk self-healing sih. Dan ingat, fasting itu adalah self-healing karena dia akan reset. Ingat, nama fasting itu selalu ingat kata reset.
Ingat ya, fasting itu reset. Reset itu set ulang. Yang tadi udah kacau beliau, udah kacau, dengan fasting kembali kepada posisinya semula. Saya selalu bilang umpamakan dengan laptop saudara, dengan handphone saudara lagi kalang kabut, lagi hang dan sebagainya. Coba matiin aja dulu sebentar. Waktu di off-in, dia bisa lagi berfungsi, betul? Cuma di off sebentar. Nah sama, Anda sakit, kita sakit, saya sakit, ayo reset, apa namanya, fasting dulu, stop dulu, jangan dari pagi bangun tidur sampai mau tidur, wah mulutnya nggak berhenti, ususnya nggak berhenti, menggiling makanan saudara. Nah, ya kapan di ovennya ya error terus gitu kira-kira. Ya error, nggak heran bikin keputusan salah, sana sini senggol sana, marah semua. Aduh, hidup mana enak begitu. Waktunya reset. Makanya pasien saya kalau di rumah atau di rumah sakit sama. Kalau lagi sakit tipikalnya apa? Gak mau makan dok, gak nafsu makan. Lah iyalah, itu caranya Tuhan secara alamiah untuk membuat kamu nggak makan dulu sementara, jangan rakus. Gitu. Memberikan kesempatan kepada tubuh untuk reset. Set ulang, kembali sirkuit itu kembali kepada jalurnya. Sampai sini nangkep ya. Jadi makanya kitab suci juga baik agama Nasrani, baik Ramadan, baik Buddha, Hindu, semua juga ngajarin fasting, puasa gitu ya. Bagi yang belum pernah, ayo mulai lakukan ya. Lalu, dan fiber ya, jangan lupa fiber. Karena waktu usus kita mulai dikosongin, dibersihin, dia perlu sikat sekalian dibersihin. Jadi ususnya seperti usus bayi lagi. Gitu, lemak-lemaknya glontor semua, yang kotorannya toksinnya glontor ya, which will help you keep blood sugar steady. Oke, kita lewatkan ini. Kita mulai sekarang. Prakteknya gimana? Oh, sebentar ya. Nah, yang paling mesti di-remove adalah ini, selalu bliss point food. Jadi, makanan yang nendang-nendang tuh instant mie. Jangan nanti pas buka, bukanya instant mie ya. Aduh, lahap banget. Gitu. Lalu buka lagi dengan Bliss Point Food Chips gitu ya. Yang telah oleh, yang ini saya sering ngomong, yang oleh pabriknya, company-nya telah di-research, telah dilakukan penelitian dan ditentukan berapa optimal rasio dari sugar, gula, fat, dan garam yang bisa stimulate the reward center di brain ini, di otak depan. Jadi itu pabrik-pabrik tuh udah pinter tuh, dia by research, dia tahu garamnya taruhin segini banyaknya ya, gulanya segini, lemaknya terutama trans fat segini. Nah, nendang deh. Saudara bilang, waduh nendang. Jadi makan itu saudara bisa satu kaleng, satu selongsong, kalau biskuit satu pak, begitu ya. Kalau cemilan bisa totonya habis gitu. Wah, udah habis kok. Iya, itu bliss point food. Jadi kalau Anda makan bikin ketagihan, hati-hati. Stop. Nah, fasting ini bikin kita nggak kepengen sih, saudara nggak usah merasa sengsara, emang nggak kepingin, karena sudah di detox reward center. Jadi di sini ada reward center dopamine area yang membuat kita jadi ketagihan, gitu ya. Triggering of pleasure centers in brain causes us to crave more. Nah, itu makanan yang tinggi gulanya yang sudah diatur oleh perusahaan, makanan tertentu tinggi fatnya, tinggi sugarnya. Untuk kita jadi rakus. Jadi udah by research, jadi nggak heran saudara bisa lagi ngapain ngelamun mikirin makanan itu aja. Suruh mikir nggak bisa, bos lagi ngomong nggak bisa, suami ngomong nggak nangkep, nggak fokus, istri ngomong nggak fokus, anak ngomong nggak fokus. Orang tua ngomong nggak fokus karena anak ini sedang dikuasai seperti morfin. Hanya oleh karena makanan yang murah meriah. Jadi, saudara, ini tujuannya. Ya, jadi nanti jangan pas buka pakai ini, cilaka. Nanti percuma fasting kita udah capek-capek. Ya, slide berikut kita akan lihat. Nah, oke, sekarang untuk kita bisa nggak ketagihan, ingat kitab suci juga berkata puasa mematahkan kuk perhambaan. Perhambaan maksudnya perhambaan dengan makanan, betul, perhambaan dengan rokok, perhambaan dengan minuman alkohol, perhambaan dengan morfin, dengan drugs, macam-macam. Perhambaan suka senangnya mencuri, pokoknya perhambaan yang buruk sekali yang memperhamba kita yang tidak baik. Ya, termasuk ini makanan. Oke, kita skipnya bagaimana? Bukan minum obat
atau ditaruhin susuk di sini, ditaruhin untuk kita nggak nafsu makan. Gampang, ini aja. Ini ya, skip breakfast atau skip dinner tadi saya bilang. Kalau skip breakfast berarti ya, kita nggak makan pagi. Betul? Jadi first meal kita jam 12 siang. Tuh lihat garpunya ada di angka 12. Begitu? Jam 12 siang mulai makan. Nah, makan terus deh. Sampai jam 8. Lihat tuh pisaunya ada di jam 8. Gitu. Yang putih tuh ya. Putih itu eating window. Jam makan. Eating window-nya jam 12 siang sampai jam 8. Nah, di sini yang sering salah, yang saya bilang bebas makan, dia makan. Apalagi dia tahu ntar jam 8 aku harus berhenti. Sekarang gue makanin dulu yang gue suka, ntar jam 8 udah nggak bisa lagi. Jangan, itu mah gawat. Gitu ya. Nah, nanti dari jam 8 malam stop ya. Stop, jangan makan lagi, karena jam 11 kita sudah harus tidur. Saya selalu bilang itu. Tidur before midnight. Terakhir, the last tuh jam 11 sebenarnya. Kapan-kapan yuk kita bicara tentang tidur ya. Power sleep ini bagus banget, banget. Nomor 1, Tuhan mau kita adalah udara. Betul ya, kita nggak bisa hidup 4 menit tanpa udara. Lalu juga adalah air. Nggak bisa hidup tanpa air 4 hari. Tapi juga adalah tidur. Coba saudara kurang tidur berapa hari aja. Baru makanan. Jadi tidur lebih penting dari makanan. Jadi jangan belain makan, tapi jadi kurang tidur. Gitu. Oke, jadi diambil yang ini pulang macet jam 8 deh. Ini di sini masih dikasih sedikit tuh, jam 9. Jadi eating window-nya jam 1 siang sampai jam 9 malam ya, berarti dia baru boleh tidur jam 12 malam. Udah nggak bisa lagi, jangan lewat midnight. Gitu ya. Saya selalu bilang 1 hour tidur before midnight, 1 jam tidur sebelum tengah malam itu equal dengan 4 hours after midnight. Betul? 1 jam itu nilainya dengan 4 jam. Jadi sangat bermakna, sangat useful tidur sebelum tengah malam. Pasien serangan jantung, pasien yang tidurnya acak-acakan. Pasien yang kental darahnya, pasien yang tidurnya acak-acakan. Begitu? Pasien skizo, sakit jiwa, stres melulu, ya pasien tidur acak-acakan. Pasien yang cepat tua, lihat aja yang kurang tidur mukanya tua. Bukan mukanya aja, ginjalnya tua, jantungnya tua, parunya tua, otaknya tua, bodoh. Atau dia jadi rusak otaknya. Jadi ini bahaya banget tidur ini. Jarang yang mau bahas ini, nanti kita bahas itu. Ya, saudara nanti dengan Bapak. Oke, jadi 3 jam baru boleh tidur. Jadi lebih baik sih jam 8. Kalau Anda mau ganti jam 7, ya sudah, buka tidurnya, makan malamnya terakhir jam 7, tidur jam 10 udah bisa tidur. Di Jakarta aneh ya tidur jam 10. Tapi nggak apa-apa, bangunnya lebih pagi ya. Karena Benjamin Franklin bilang, early to bed, so early to rise. Tidur pagian, jadi bangunnya bisa pagian. Makes a man happy, bikin manusia bahagia, healthy, sehat, wealthy, kaya loh. Yang bangunnya rajin pagi-pagi itu rezekinya banyak. Lalu juga healthy, wealthy, betul ya, and wise. Ini yang paling penting. Saudara jadi orang yang wise, setiap bikin keputusan selalu smart. Nah, hanya karena tidur yang diatur. Agak susah di Jakarta, tapi kita harus biasakan. Ya, semoga dengan adanya saudara mau jalanin intermittent fasting ini, semua pola juga diperbaiki ya, pola tidur dan seterusnya, selain pola makan. Ada lagi yang skip dinner, perhatikan ya. Nah, ini paling mantep nih, Bapak Ibu yang gemuk-gemuk, paling mantep yang ini. Jadi yang mau cepet turun berat badan, ambilnya yang skip dinner. Berarti terakhir makan jam berapa tuh? Jam 3 sore. Betul ya? Jam 3 sore nggak makan lagi. Cepet-cepet, terus ntar cepet-cepet tidur. Jadi nah bagus nih yang begini, jadi dia cepet-cepet tidur daripada perutnya keruyukan. Dia cepet-cepet peluk bantal jam 10. Nah, bahagia dia bangun udah cepet-cepet pagi-pagi. Terus jam 6 dia minum air lemon, jam 7 dia sudah bisa breakfast. Gitu. Ini yang agak berat tapi cepet
cepat sekali berat badannya turun ya. Baik juga sih bagi saudara apalagi ibu rumah tangga yang nggak kerja, kalau di office nih yang agak sedikit sulit karena kalau malam pulang habis stres kerja kantor bawaannya lapar gitu kan. Tapi ibu-ibu yang nggak ngapa-ngapain di rumah ya jaga cucu doang, jangan coba jaga rumah gitu, ya udah ambil aja ini kan nggak ngapa-ngapain jadi gemuk gitu. Udah jam 3 tidur, jam 3 selesai makan, jam 7 apa tadi besok paginya jam 7 baru buka. Atau puter aja deh. Kalau udah begini puter. Aku jam 4 jam 4. Ya sudah jam 4. Berarti bukanya jangan jam 7 dong, jam 8 kalau mau. Ini yang paling biasa adalah 16-8 Bapak Ibu. Jadi 16 jamnya itu fasting window puasanya, 8-nya itu eating window jumlah jam makannya. Ini yang banyak sekali dianut selain gampang mengingatnya, tapi ini works. Gitu ya. Paling bagus lagi sebenarnya 18-6. Makannya cuma 6 jam. Kan 1 jam, 1 hari 24 jam ya Bapak Ibu. Itu lebih cepat lagi. Udah deh, kita jangan ngomong yang itu dulu yang 16-8. Tapi bagi saudara yang susah nanti hitung sendiri ya. Dari sini nanti bisa ngitung-hitung sendiri utak-atik. Bisa juga 14-10. Itu aja udah cukup bagus. Supaya mikrobiom kita bisa hidup dan bekerja baik, usus kita 12-12 aja udah lumayan. 12 jam. Jadi kalau 12-12 tuh itu paling enteng. Jadi terakhir makan jam 7 malam. Misalnya ya, makan lagi jam berapa? Jam 7 pagi, betul ya. Terakhir jam 7 malam, buka lagi jam 7 pagi, itu 12 jam kan. Itu aja udah terima kasih juga tuh ususnya. Gitu. Sampai sini nangkep ya Bapak Ibu ya. Udah aku yang enteng dulu oke. Jangan langsung mau yang ekstrim. Mulai sedikit-sedikit tapi pasti ya langkahnya. Aku mau ntar malam, besok malam aku jam 7 malam terakhir aku makan. Aku makan lagi jam 7 pagi. Jadi artinya jangan ngemil ya. Dari jam 7 sampai mau tidur jam 11 gitu. Nah itu 12 jam udah terima kasih. Nah caranya nih untuk nggak serem, untuk nggak nakutin, saudara bangun aja pola pikir begini. Aku mulai 12 jam, jam 7 malam ntar aku tidur. Gimana? Jam 7 malam besok aku terakhir makan malam gitu kan. Aku mau makan lagi besok pagi. Jadi saudara rada tenang, nggak tertekan. Besok pagi tuh jam 7 gue udah makan. Kalau keruyuk-keruyuk jam 9, keruyuk-keruyuk jam 10, tahan. Gak usah makan, cepat aja peluk bantal, tidur. Gitu kan? Tuh jam 7 pagi saudara bilang makan. Nah, siasatinya, saudara kalau mau nambah, lulus nih 12 jam lumayan. Usus bilang lumayan. Saudara mau nambah ke 13 jam. Saudara jangan makan dulu jam 7-nya, jangan nasi uduk dulu diambil. Saudara, dan itu nggak boleh juga. Kalau mau yang bagus, yang oat gitu ya, makan paginya. Minum dulu aja air putih dengan lemon. Gitu. Kan lemon nggak ada kalorinya. Betul ya, air putih juga enggak. Enggak boleh kalori, nanti batal. Perbaikan metabolismenya batal. Ngerti ya? Anda bilang, tunda aku mau jam 8 aku minum aja air lemon dulu. Soalnya kita suka panas hati kalau mulut ini nggak goyang kan, nggak masuk sesuatu gitu. Ya udah masukin, tapi air putih sama lemon gitu misalnya. Gitu ya. Terus udah jam 8, itu paling bagus tuh. Jam 8, nambah. Aku mau 14 jam karena mulai baik. Makin nambah makin bagus. 14 jam. Aku mau jam 9. Nah, jadi di jam 8-nya tadi kan air lemon tuh jam 7-nya nggak jadi dia makan nasi uduknya atau makan besarnya ya. Makanya air lemon. Jam 8-nya dia tunda lagi, dia gantung lagi. Air teh. Teh gitu. Teh kan nggak ada kalorinya. Teh hijau ya. Jangan teh yang lain, jangan teh di botol yang manis atau teh hijau, teh tawar. Sudah teh hijau kan nanti kansernya tinggi banget, nurunin lemak. Lumayan tuh. Nah, terus ke jam 9, aduh nambah. Udah berapa tuh tadi? 14 jam ya. Nambah ke jam 9. Wow, udah bisa jadi 16 tuh. Betul? Gitu kan? Betul ya tadi ya. Ke 7, 12.
ke berapa? Ke jam 8 berapa tuh? 13, ke jam 9 14. Nah, terus tuh bisa ke 10 buka bisa dimulurin terus ke 10 15. Nanti ke jam 11 sudah dapat berapa tuh? 16 jam. Itu udah hebat banget tuh, bisa turun lemak. Tapi dibikin bertahap pola pikirnya. Jadi diganjal. Misalnya terpaksa mau minum kopi, aduh, ngantuk ya. Rasanya, padahal sih enggak mestinya. Ya sudah minum kopi, tapi yang plain loh ya, bukan 3 in 1 atau betul, jangan pakai gula. Black coffee bagi yang nggak ada masalah di ritme jantung. Black coffee organik. Udah minum, rasanya kita puas aja nih mulutnya, nggak kosong terus gitu. Udah, Anda akhirnya tanpa sadar Anda mulur-mulurin, dapatlah 16 jam. Wah, ini kerja banget nih. Oke, kita tarik dalam diskusi nanti supaya nggak terlalu lama. Oke, tapi saudara udah mulai ada gambaran apa itu intermittent fasting ya. Nanti kita bikin kombinasinya. Oke, lagi. Nah, 7 ini improve cellular repair. Jadi fungsi kita ngomong 7 aja ya, karena uber-uberan dengan waktu. Improve cellular repair and waste removal process. Nah, ini nih yang paling penting. Karena 90% penyakit itu karena toksin yang nggak bisa dibuang. Yang bercokol di mitokondria sel. Jadi kita ada sel, ada inti sel, tetangganya inti sel ada satu badan, namanya badan mitokondria. Ini adalah powerhouse disebutnya. Powerhouse. Rumahnya power, rumahnya tenaga, energi. Tapi kalau itu toksin kita, vetsin, pewarna, gorengan, gitu ya, yang boten-boten tuh yang nggak ada gunanya sebenarnya buat tubuh, saudara, yang sebenarnya nggak didesain sebagai makanan, tapi pabriknya bilang itu makanan, tapi kita bodoh, kita makan juga. Itu ditumpuk, diakumulasi di yang namanya mitokondria ini. Di powerhouse ini. Ya jelas nggak punya power lah kamu. Kalau begitu, lemes saja sepanjang hari, mikir nggak bisa, berkreasi nggak bisa. Ngangkat sepatu aja di itu sendal di kolong bangku, pantatnya berat betul. Mau beresin spray aja males, cuci kamar mandi males. Dandan aja males ibu-ibu. Begitu cuci males. Nah, itu artinya yang begitu tuh toksinnya banyak. Mesti dibuang, dibersihin, di-remove. Lihat ya nomor 1 itu. Nah, nanti jadi reparasi, selnya direparasi. Jadi mudah kembali deh. Sama lah, rumah kita jelek banget, barang kita udah bulukan banget, saudara ya. Saudara ini, saudara bersihin, nah kan mengkilap lagi, baru lagi gitu kan, misalnya gitu. Tadinya debuan banget, kayak baru lagi ya. Gitu. Sama sel tubuh kita begitu. Ya, dengan intermittent ya nggak apa-apa, sudah jangan merasa rugi. Itu kan itu ada fungsi spiritualnya. Ya, hari Minggu saya mau bicara itu di spiritualnya. Jadi tubuh kita sehat, emosi sehat, jiwa kita sehat, roh kita juga sehat. Yang kedua, reduce cancer risk. Pasti karena cancer urusannya sama toksin. Toksinnya dibuang ya kansernya nggak jadi. Gitu kan? Ya, dan yang lainnya. Hormonal adjustments that help release stored body fat. Jadi lemak-lemaknya yang ada di penyimpanan, di lumbung penyimpanan, di gudang tubuh kita itu semuanya di-remove, dikeluarin, dikuras. Gitu. Sehingga fungsi, ternyata itu mempengaruhi fungsi hormon loh. Saudara yang ada masalah nggak seimbang hormon itu, aduh kuncinya puasa deh. Supaya dia mau mengadjust lagi dirinya sendiri nih, kelenjar endokrin, supaya hormon Anda seimbang lagi. Gitu loh. Ya, jadi dan ditambah lagi juga body fat-nya jadi di itu ya dong. Kan nggak ada kurun waktu tertentu nggak masuk makanan. Jadi tubuh cari cadangan glukosa yang ada dipecahin supaya kita nggak pingsan kan, nggak meninggal. Nah, di situ waktu makanya jadi kurus. Nah, di sini yang sebenarnya bagus nih. Sebenarnya ke dalamnya intermittent fasting karena waktu cadangan glukosa di sel kita di apa namanya di metabolisme karena cadangannya ini dipakai ya
tadi karena nggak ada makanan yang masuk kan, jadi pakainya cadangan. Di situ terjadi keton. Keton ini yang nanti keluar, ketika keluar itu mempengaruhi kecerdasan kita, mempengaruhi kesehatan kita. Ini lagi nggak bicara keto diet ya, ini lagi bicara keton. Gitu, menarik ya. Improvements in risk factor yang keberapa nih? Keempat, improvements in risk factors for heart disease. Memperbaiki faktor risiko serangan jantung. Iyalah, orang LDL-nya pada turun semua, kolesterolnya turun, inflamasi faktornya, marker inflamasinya HSCRP-nya turun. Yang bikin serangan jantung itu, trigliserid turun. Menarik ya, lipoprotein little a ada lagi. Itu kan semua marker-marker jantung. Ya, harga yang murah untuk dibayar ya. Selain spirit kita tambah kuat, jiwa kita tambah tenang. Kenapa nggak mau lakukan ini? Nah, sekarang kita yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima, improve brain health and reduce risk for neurodegenerative diseases. Nanti saya bisa nggak keburu, sekali lagi atas izin Pak Jarod, bagi umat Nasrani aja ya, yang mau, yang enggak juga mau ikut boleh aja. Saya akan sampaikan ini hari Minggu di satu ibadah gereja, karena saya akan bicara tentang brain dalam membuat keputusan, mendengar tuntunan Tuhan, mendengar inspirasi dari Tuhan, guidance, itu ternyata lebih tajam. Percayalah, tajam sekali. Ide-ide nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul. Oh, begini aja ya. Sepertinya Tuhan kasih jalan loh. Kasih jalan keluar. Wah, itu penting banget. Makanya kan Benjamin Franklin bilang, and wise. Kita jadi wise. Gitu. Nah, itu urusannya di brain. Karena ususnya diperbaiki sih. Kan usus itu second brain. Nah, ini kan kembar siam nih. Usus yang panjang ini, 8 meter ini, dengan otak ini kan kembar siam. Tahu ya kembar siam? Makanya bentuknya sama tuh, usus bebelit-belit gitu, sama aja kayak otak kita juga ya. Saudara ingat nggak anatomi itu? Saya lupa masukin gambarnya. Sama, itu second brain. Jadi usus kita bersih, otak kita bersih lah. Nggak foggy. Ngambil keputusan gampang. Saudara clear thinking, pikirannya jernih. Tuh, makanya kan orang pada puasa. Kemarin kita Ramadan, kita puasa supaya kita bisa dengar lagi tuntunan Tuhan, supaya kita dipertajam lagi. Betul ya? Dan rasanya memang seger kan setelah itu ya. Jadi itu di brain. Ditambah, ada lagi nanti faktor yang lain nanti ya, supaya nggak kelamaan di sini. Ada faktor brain lagi yang keluar. Kita selesaikan dulu. Reduce oxidative stress tadi ya, and inflamasi. Jadi, saudara, inflamasi mengurangi oxidative stress sehingga tidak ada inflamasi. Pak Jarod selalu sebut-sebut akar dari segala penyakit itu inflamasi. Gitu. Kalau saya mengkol sedikit, keluar flame itu dari kata flame. Flame itu api ya. Makanya kalau masak jangan Bu, apinya menjilat-jilat. Jangan panas-panas. Flame, ya inflame lah. Dulu kita belajar, AGE-nya tinggi. Menarik ya, sebenarnya udah ada kata-kata yang jadi panduan buat kita nih sebenarnya. Ya, knowledge is power ya. Bahagia saudara bersyukur dengan Pak Jarod yang nggak lelah-lelahnya mengeducate saudara sekalian ya. Luar biasa. Beneficial genetic and molecular changes. Nah, ini penting. Associated with longevity and disease prevention. Panjang umur deh kita. Tapi bukan panjang umur sakitan, nyusahin orang. Tapi panjang umur yang saya bilang dengan kekayaan, kehormatan. Karena kita masih pandai. Kita masih produktif. Karena otak kita di-fresh kembali, organ tubuh kita di-freshkan kembali. Ya, seperti saya selalu bilang, kitab suci juga bilang, Tuhan bilang, umur panjang di tangan kananmu, tapi di tangan kirimu engkau masih kaya dan terhormat. Bersama dengan umur panjang, kita masih produktif. Menarik sekali, alangkah indahnya kita hidup menjadi berkat ya, memberi itu adalah paling membahagiakan kita. Menarik ya? Oke, kita mulai sekarang lagi. Satu demi satu kita bahas. 7 aja ya, nggak 10. Nanti dengerin aja lagi.
Nanti habis ini saya rekaman lagi dengan lebih lengkap. Nanti silahkan saudara hubungi aja Demis ketika nanti udah rilis USB-nya, saudara diinfo. Intermittent fasting induces various cellular repair processes. Tadi ya, preparasi sel, fasting triggers a metabolic pathway called, nah hafalin ini, autophagy. Auto itu sendiri, phagy itu makan. Si sel ini hebat banget, dia yang makan itu semua kotoran terus dibuang. Autophagy. Ya, kata ini paling terkenal di intermittent fasting adalah autophagy. Itu minimum saudara 12, paling cepat dia kerja autophagy ini gesit ya. Selalu makan, ada kotoran dicaplok, ada kotoran dimakan, ada kotoran diambil. Itu adalah di 16 jam paling bagus tuh di 18 jam fasting window-nya. Meningkat ya, tapi jangan takut. Coba kayak saya tadi, pancing sedikit, tambahin sedikit. Nanti Anda menikmati sekali. Ketika tubuh ini rasanya kok seger banget ya, ibu tuh happy amat ya, tenang amat ya, saudara akan ketagihan. Which removes waste material from cells. Ya, akan membuang sampah-sampah dari sel tubuh kita. Ya, terutama bagi yang mulutnya nggak bisa diam, 1 jam keluar cari makanan, 2 jam keluar mau makan lagi, aduh, saudara numpuk tuh toksinnya semua di sel, capek, jadi bawaannya capek, melulu mumet, melulu, betul? Nggak bisa tenang, saudara hidupnya stres terus. Oke, nah kalau saudara lihat ini adalah evidence based karena ini diambil dari Zurich Cancer Foundation, fasting and cancer. Jadi ada erat hubungannya fasting and cancer. Michael Greger yang membuat Nutrition Fact, dia punya 2 session tentang fasting and cancer. Menarik ya, kayak bertolak belakang gitu loh fasting and cancer, tapi itu adalah benar. Menarik ya, ayo kita belajar. Ayo, yang berikutnya adalah intermittent fasting may help prevent cancer. Tadi ya, intermittent fasting has been shown to help prevent cancer in animal studies. One paper in humans showed that it can reduce side effects caused by chemotherapy. Tadi saya udah bilang. Jadi memang ada hubungan fasting and cancer. Saudara dalam ini jalaninya. Tapi ingat ya, bukanya jangan dengan jang. Ya, bukanya di Uber nanti dengan yang baik. Ya, luar biasa. Karena toksin-toksin dibuang sih waktu fasting. Tadi kan autofagi kan? Ya, tubuh bisa makanin sendiri itu saudara. Toksin saudara. Yuk, yang berikutnya. Ini yang sekarang banyak ya, yang PCOS, dan seterusnya, saudara. Banyak sekali semua bilang gangguan hormon, sampai ke jerawat-jerawat, sampai yang ke breast cancer. Sebenarnya fasting itu memperbaiki hormon. Nah, salah satu hormon yang dirilis waktu fasting ini, intermittent ini adalah human growth hormone. Dari namanya kita tahu human growth hormone. Growth hormone manusia yang dihasilkan di otak manusia ini. Kalau nggak salah di hipokampus otak ya. Bagian otak itu yang berfungsi untuk membuat renewing, repairing, perbaikan sel, pembaharuan sel, di peremajaan sel. Namanya human growth hormone. Gratis Tuhan bikin dari otak kita bisa hasilkan ini. Dari otak yang Tuhan buat bisa hasilkan ini. The levels of growth hormone skyrocket. Naik sampai 5 kali. This has benefits for fat loss and muscle gain dan seterusnya. Nah, ini human growth hormone ini fungsinya banyak. Meremajakan kembali sel, tentu yang tadinya pendek-pendek, anak yang nggak mau tinggi, sekarang jadi tinggi gitu ya. Saudara yang nggak punya otot jadi bagus, lalu juga fat loss, termasuk double chin. Saya 64 tahun udah setiap hari saya pegangin aja dulu nih double chin, jangan sampai triple. Saudara gitu kan,
Aduh, saudara itu takut ya wanita ya. Saudara, tapi dengan tingginya apa namanya growth hormone, double chin dikurangi, wrinkle dikurangi, gitu, kantung mata dikurangi. Menarik sekali. Semua itu adalah karena pekerjaan human growth hormone. Gitu ya, buat muscle gain. Otot kita juga bagus, saudara kaget deh. Gak makan daging banyak-banyak kok. Tapi kok muscle saya jadi firm banget ya, jadi ganteng gitu ya kalau laki-laki kan. Luar biasa growth hormone ini. Itu Tuhan kasih ya waktu. Nanti kapan-kapan kita bicara tidur, kita bicara juga growth hormone. Dihasilkan waktu kita tidur benar. Sekali lagi makanya yang tidurnya benar, mukanya awet muda. Bukan soal muka aja, jantungnya muda. Ginjalnya muda. Insulin. Insulin sensitivity improves and levels of insulin drop dramatically. Turun ya. Lower insulin levels make stored body fat more accessible. Semakin insulin kita tinggi karena kita makan gula, makan karbo dan seterusnya, insulin dikeluarkan. Semakin tinggi insulin dikeluarkan karena kita makan gula dan seterusnya, semakin liver membentuk kolesterol. Jadi ingat itu. Makanya Anda habis makan es krim gak lama lagi gampang banget gemuknya. Karbo terlalu banyak gampang banget gemuknya. Karena insulin dikeluarin. Waktu insulin dikeluarkan oleh pankreas, liver langsung bikin kolesterol. Ya. Nah, makin kecil insulin karena tidak ada lagi makanan yang lagi masuk dan diatur makan yang benar, fatnya pasti gelontor. Cellular repair tadi sudah yang ketiga nih. When fasted, your cells initiate cellular repair progress. This includes autophagy tadi udah ya. Yang keempat, gene expression. Jadi ada hubungannya ya, ekspresi gen kita juga dipengaruhi oleh yang membuat kita jadi panjang umur dan dijauhkan dari sakit oleh fasting ini. Ya, jadi jangan takut yang ada kelainan daripada gen dan seterusnya. Saudara coba deh di ini dulu ya, di reset, organ tubuhnya di reset. Dengan puasa ini, reset, hafalkan kata reset. Oke. Yang ketiga, yang seterusnya, ayo ngebut. Nah, sekarang insulin sensitivity. Yang berikutnya adalah intermittent fasting, menurunkan resistensi insulin, jadi nggak karatan, nggak kebal lagi insulinnya, lalu mengurangi tipe 2 diabetes tadi ya. Terutama nyata banget ini pada pria. Dan memang sih diabetes itu banyak banget pada pria juga. Karena makan ya, pria agak sedikit susah. Tapi wanita juga ya. Sekarang, saudara, tapi pada pria kelihatan banget lebih evidence based ya, penelitian klinis dengan cara ini. Nah, kita lihat kenapa kok bisa dikurangi dengan intermittent fasting, insulinnya ini lebih tajam sehingga gula darah dikurangi. Kita lihat, ini menarik nih yang ini. Slide berikut. Nah, normal kan begini ya Bapak Ibu, ini sel. Yang pertama dulu di umur panjang kayaknya saya pernah ngomong ini, tapi udah lama. Ini kan sel. Lalu ini ada glukosa mau masuk tuh yang pentul-pentul pink. Betul? Mau masuk ke dalam sel. Melalui pintu itu dibuka. Ya, supaya nggak tinggi di dalam darah. Normalnya begitu. Slide berikut. Siapa yang jadi kunci? Jadi anak kunci. Namanya insulin. Tuh, ntar tinggal diceklek. Kayak kita buka pintu, ceklek, kita bisa masuk deh ke dalam rumah. Mulai masuk tuh ya, lihat di gambar sebelah kiri, saudara, yang pink-pink bulat-bulat itu mulai masuk ke dalam sel. Nah, karena dibukain pintu. Betul, yang namanya insulin. Hafalkan ini ya, slide berikut. Nah, kita lihat. Nah, tapi si ibu, si bapak perutnya gemuk. Banyak sekali lemaknya. Tuh yang kuning lemak tuh. Nah, kuncinya punya si kunci, tapi dikotek-kotek nggak bisa. Nggak bisa nih ngeganjel nih, ada ganjelan nih gitu ya. Saudara bilang dikotek-kotek nggak bisa nih, ada ganjelan. Nah, itu adalah yang ngeganjel apa? Lemak. Lemak ya. Jadi
saudara mesti gimana caranya supaya dia bisa diketek terbuka lagi. Jadi glukosa nggak pada bisa masuk kan tuh ke dalam sel. Gimana caranya? Ya lemaknya dihilangin. Betul. Caranya salah satunya dengan intermittent fasting ini. Pasti cepat lemaknya berkurang. Gitu? Jelas ya? Jadi lemaknya ditiadakan. Kita lihat slide berikut. Nah, itu dia tuh si insulin kuncinya. Sekarang, jadi sepertinya coba lihat tuh. Si insulin lubang kunci di mana? Kuncinya, anak kuncinya di mana? Karena ada lemak, ada intramyocellular lipid. Karena ada lemak di sel tubuh kita. Ada insulin ngatung-ngatung aja dia nggak bisa buka pintu. Ngerti ya, Bapak Ibu? Jadi lemak inilah yang menghalangi. Kita lihat slide berikut. Sekarang tiba-tiba lemaknya hilang. Coba kita lihat yang berikutnya, lemaknya tiba-tiba pergi. Nah, waktu lemak ini tidak ada, seneng deh si sel tubuh kita. Ayo slide berikut. Nah, lemaknya udah nggak ada tuh ya, Bapak Ibu. Udah bersih. Gara-gara tadi intermittent fasting. Udah nggak ada, masuk deh tuh si bola-bola pink itu yang adalah gula. Pintunya terbuka deh tuh. Karena anak kuncinya udah bisa masuk ke lubang kunci. Sampai di sini ngerti Bapak Ibu? Jadi intinya tuh memang lemak di perut itu biang kerok. Visceral fat namanya. Visceral fat. Kalau dibuka sekarang pada sedot lemak lagi. Wah, percuma saudara sedot lemak kalau inputnya tetap dibanyakin ya gimana? Nanti lemaknya di perut nggak ada, entah di mana? Di pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak. Betul. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, mari kita punya knowledge ya. Tubuh kita ini unik dibikin Tuhan, jangan dipermainkan begitu saja. Oke, jadi jelas ya sampai di sini. Senanglah sel itu girang karena dia lega, gula darahnya nggak jadi tinggi di dalam darah. Menarik ya, semoga ini bisa menjelaskan saudara lebih jelas gambar ini. Ya, slide berikut. Saya nggak terlalu banyak nanti di brain karena waktu, tapi asal tahu aja bahwa sudah evidence based bahwa fasting itu memperbaiki Alzheimer. Alzheimer tuh yang tiba-tiba lupa, penuaan yang belum waktunya ya. Ini sengsara nih saudara mau ingat apa-apa lupa. Nah, uang saudara di mana lupa gimana? Saudara jalan pulang ke rumah lupa gimana? Dokumen-dokumen penting lupa gimana? Betul? Utang-utang orang yang dengan saudara yang kelupaan gimana waktu bisnis? Serem nih. Udah diajak ditanya-tanya sama istrinya juga nggak bisa inget dia. Nah, kan sengsara satu keluarga. Namanya Alzheimer. Wah, case-nya makin meningkat ini. Fasting ada hubungannya sekali dengan memproteksi supaya tidak terjadi penyakit neurodegeneratif, tidak ada kerusakan saraf otak. Ya, yang namanya Alzheimer, kemunduran. Ya. Yuk kita selesaikan, kita teruskan. Sekarang ada Parkinson juga demikian ya. Pada Parkinson juga dia menolong sekali. Nah, ini yang gampang tadi ada gambar jam 12 sampai jam 8 ya. Yang paling gampang itu dulu deh, saudara maininnya di situ dulu jarumnya. Saudara makan jam 12, makan terus sampai jam 8 tutup. Gitu ya. Nanti makan lagi besok. Jam 12 siang. Itu udah dapat 16 jam. Kalau saudara nggak kuat, jarumnya pindahin aja ke 10, 14 jam gitu, lumayan. Gitu ngerti ya? Tapi ingat ini dulu aja lebih gampang. Ingatnya nanti saudara mainkan sendiri. Ya, paling enggak 12 jam aja udah syukur. Tapi ya, mikrobiom yang lumayan ini. Tapi paling kerja ya kira-kira segini. Nggak apa-apa, mulai dari 12. Oke, nanti saya... Nah, ini ada satu yang ditebalin, yang di bold, namanya BDNF. Hebat sekali intermittent fasting itu ternyata scientific evidence base meningkatkan brain derived neurotrophic factor. Faktor yang membuat
menstimulasi sel-sel otak. Menarik sekali. Sel-sel otak kita distimulate oleh kalau kita lakukan intermittent fasting. Jadi artinya kita kembali cerdas, kita kembali pinter, otak kita kembali tajam. Karena BDNF ini ditingkatkan. BDNF ini, Brain Derived Neurotrophic Factor, tuh yang di bold itu juga adalah meningkat ketika kita exercise. Jadi kalau saudara di fasting window, Anda exercise, itu tinggi sekali tuh. Misalnya Anda skip breakfast, nah makannya nanti kan jam 12 siang, pagi-pagi Anda olahraga jam 9. Kan minum boleh, nggak sengsara dong. Kan minum boleh. Betul? Itu BDNF tambah meningkat. Jadi bagi saudara yang udah mulai lupa-lupa, yang otaknya mulai tumpul, yang sudah mulai nggak works ini, nah coba lakukan ini. Olahraga ditambah dengan di fasting window. Di saat lagi perutnya kosong, olahraga. Ya, exercise jalan cepet aja, jalan cepet. Gitu. Menarik ya? Yuk kita ini, saya akan banyak bicara ini sih nanti kalau ada yang mau nanya boleh. Nanti hari Minggu saya akan banyak bicara ini. Silakan kalau ada yang mau datang. Lewatkan ini sekarang. Nah, gambarannya adalah seperti ini. How fasting impacts brain health. Itu luar biasa banyak sekali. Dari GABA ratio, GABA itu gamma aminobutyric acid. Itu adalah antidepresan. Singkat cerita, kalau Anda lakukan ini, Anda nggak terlalu depresi. Karena rasio GABA dan glutamat itu diperbaiki. Ya, glutamat itu yang bikin kita pinter. Improve, bukan monosodium glutamat ya. Ini glutamat adalah neurochemicals, neurotransmitter. Improves cognition and mood, menambah pandai kita, ketajaman pikiran dan mood. Lalu juga sadari improves blood flow. Ini saya nanti akan banyak bicara di hari Minggu tentang blood flow. Aliran darah ke otak kita, ada alatnya, taunya dari mana? SPECT scan, single photon emission computed tomography scanner. Itu bisa lihat berapa banyak aliran darah yang menuju ke otak. Ada scannernya, scan, kayak CT scan gitu ya. Kelihatan. Dan ternyata pasien-pasien atau orang-orang yang blood flow-nya bagus, nanti ada bisa kelihatan gambaran otaknya yang blood flow-nya bagus kelihatan. Ya, kalau yang Alzheimer kelihatan. Itu adalah orang-orang yang kalau mengambil keputusan kebanyakan so smart. Jadi kalau dia bisnis, dia pembisnis yang berhasil. Kalau dia student yang perform. Kalau dia ibu rumah tangga, dia ibu rumah tangga yang wise. Kalau dia leaders, pimpinan, manager, direksi, dia adalah direksi yang disegani. Karena selalu smart bikin keputusan. Adalah urusannya dengan blood flow. Itu ada research-nya dan ada kliniknya di Amerika namanya Dr. Amen's Clinic. Bukunya sudah diterjemahkan, ada di Gramedia. Dr. Amen's Clinic ini betul-betul saudara meneliti dan punya scan ini untuk melihat blood flow. Aliran darah kita masuk akal lah, kan darah membawa nutrisi ya, darah membawa makanan. Jadi kalau blood flow-nya bagus ya otaknya dapat makanan lah. Menarik sekali. Saya akan bicara agak banyak sekali lagi ini di hari Minggu karena ngewaktu ya, ini aja udah jam berapa, belum kita nanti mau demo sebentar, mau lihat masakannya. Ya silakan masak karena gampang banget itu. Oke, ini kita selesaikan dulu yang ini, kita pindah ke satu lagi otak sedikit aja. Nah, your brain on the fast, jadi bagus banget tuh. Sekali lagi diulang blood flow-nya dari berbagai sumber menyatakan blood flow itu meningkat. Ya, menarik sekali. Karena BDNF-nya juga, ya, brain derived neurotrophic. Waduh, hebat banget. Slide berikut. Jadi bagi yang otaknya udah rada-rada tumpul, apalagi ini masa sulit, ekonomi susah, fasting deh, biar pinter lagi. This is your brain during fasting. Lihat ya. Yang fasting flourish, apa namanya, berbunga-bunga, sesuatu yang seger. Tapi yang gak fasting udah mau mati tuh, yang sebelah kiri, yang cuma hitam putih. Kecil lagi, lebih ciut ya. Yang ini lebih berbuah-buah, fruitful.
Oke, sekali lagi saya nggak bicara banyak di brain dulu. Nanti kita hari Minggu bagi saudara yang beragama Nasrani bisa datang ke gereja saya untuk dengarkan keterangan ini. Oxidative stress adalah yang dimaksud tadi adalah ini ya, dalam kehidupan kita terjadi ini nih. Atom yang healthy kayak begini tuh sirkuitnya, utuh. Betul ya? Tapi karena oxidative stress, karena rokok, karena stres jalanan, karena udara yang berubah sekarang cuaca, karena berita buruk yang kita dengar, karena ekonomi yang kacau dan seterusnya, karena perang yang nggak kunjung berhenti, diam-diam bikin kita stres sehingga lihat ada elektron yang miss. Nggak sadar tuh di sel kita ada yang copot, missing. Elektronnya lepas, namanya free radical karena dia jadi free. Jadi hilang, radikal bebas. Itu kan akar penyakit, toh? Akar serangan jantung, akar daripada cancer, kerusakan sel, dan nggak sadar. Saudara, makanya jangan stres terus. Makin banyak elektron yang hilang, makin banyak free radical. Betul ya? Serem tuh. Ini akar dari segala penyakit. Mestinya atom itu kayak begitu. Jadi di atom itu, di sirkuit atomnya itu ada elektron-elektron yang gak lagi ada di sirkuit. Tapi dia free, dia melepaskan diri, copot. Ya, jadi stres fisik dan sebagainya ya, makanya penting sekali kita lakukan hal-hal yang spiritual juga sih. Seperti fasting ini juga ya, sebenarnya. Ya, terus kita lihat nah, kalau dia udah missing, copot, gimana balikinnya? Satu kata, yaitu antioksidan. Wow, makanya Tuhan kasih kita sayur, Tuhan kasih kita buah, betul? Yang penuh vitamin mineral itu adalah antioksidan. Sayangnya kita mau makan itu, nanti kalau buka fasting, saudara ngambilnya daging lagi kan katanya dikira ini keto diet. Bukan ya, intermittent fasting bukan keto diet loh. Memang tadi ada ikannya, tapi harus antioksidannya. Saya tambahin ikan dengan maksud supaya yang ada di cabai, yang ada di serai itu ya, nanti banyak ginger, itu diabsorb, diserap gampang oleh sel, sehingga antioksidan itu tinggi dalam sel, sehingga dia balikin elektron yang lepas itu. Makanya saya selalu bilang, masak jangan ketinggian suhunya, masak dengan aturan. Kalau nggak rusak, vitamin mineral kan nggak bisa lewat titik didih. Nangkep ya, jadi ibu-ibu, dan jangan direbus, maka steamnya saya kasih tanda kutip. Itu bukan direbus, bukan dia. Steam juga kadang-kadang tuh turun ke bawah kan, itunya sayang aja antioksidan nggak terpreserve. Nangkep ya? Jadi nanti nggak begitu di-preserve, benar-benar karena kita ngejar antioksidan. Anda bilang, gue makan aja, punya uang, beli suplemen. Nggak apa-apa, mahal juga daripada suruh makan sayur. Ginjalnya capek nanti Pak, Bu. Kalau pinter cari antioksidan suplemennya, kalau nggak pinter, cuma dia isinya fillernya banyak, bindernya banyak, nah kimianya banyak kan capek ginjalnya. Betul? Kenapa nggak makan yang dari Tuhan? Langsung. Yang Tuhan ciptakan. Kenapa yang mesti manusia bikin atau farmasi bikin? Saya di farmasi ya, saudara, saya di farmakologi. Jadi saya juga nggak bilang bahwa semua obat nggak ada gunanya. Pasti dong ada gunanya. Tapi jangan dibalik. Karena ada obat, karena ada suplemen, ada vitamin, gue nggak mau yang natural. Nggak bisa ya, urutannya selalu food, baru whole foods, baru vitamin, supplements, baru drugs. Selalu hafalkan itu. Dan Hippocrates juga udah bilang, let your food be your medicine. Nangkep ya? Jadi pentingnya antioksidan untuk kembaliin elektron ke tempatnya semula. Jadi masaklah dengan benar. Ya, jangan habiskan antioksidan. Bapak Ibu belajar masak yang benar. Kalau bisa masak di rumah, kalau beli mah ya restoran di Uber sama customernya gimana dia bisa masak pelan-pelan. Pasti dia tinggiin aja suhunya. Jadi terbaik adalah Anda masak sendiri sebenarnya, bisa atur ya. Slide berikut. Nih ya, balapan nih, free radical sama antioksidan seperti timbangan. Kalau free radical makin berat,
hidup makin berat, apalagi kita masuk dalam tahun susah nanti, ke krisis pangan karena cuaca yang seperti ini, El Nino sampai 2024 lagi katanya. Stres lah. Makanya antioksidannya dibanyakin. Betul ya, supaya free radikalnya kalah. Betul? Ngerti ya timbangan ini, pelajari ini ya. Ayo semangat dari sekarang, persiapkan diri sebelum masa sulit ya. Oke, slide berikut kita lihat lagi. Nah, oke. Makanya fasting itu berguna sekali. Makanya Benjamin Franklin berkata, to lengthen your life, lessen your meal. Untuk panjangin umurmu, kurangi makanmu. Iya, karena selnya direparasi, umur kita jadi panjang lagi. Lucu ya? Terbalik ya, perbandingan terbalik ya. Mau panjang umur, kurangi makan. Makanya orang Okinawa kan yang terpanjang umurnya di Jepang selalu motonya hara hashibu. Makan cuma 80% kenyang, nggak mau terlalu kenyang dia. Wih, kalau kita udah terkenyang-kenyang masih dimakanin terus. Ya radikal bebas banyak tuh kan, pembakaran terus kan jadi ya. Pembakaran ya free radikal, banyak elektron yang copot. Makin banyak makan, apalagi makan yang tidak baik, makin banyak free radical. Ya kayak mesin lah, ya byproduct-nya banyak. Oke, sekarang jadi kita mulai lagi, kita tutup dengan ini ya. Saya ambil ayat kitab suci sedikit. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri kaya dan terhormat ya. Ini janji Tuhan buat kita. Kalau kita kurangi makan, ada umur panjang di tangan kanan kita, tapi otak kita pintar tuh, kayak tadi kan. Ada BDNF dan seterusnya, sehingga ada kehormatan ya. Siapa yang otaknya pintar, dia dihormati lah. Siapa yang otaknya pintar, hubungan juga baik, tadi wise, ya dia kaya lah. Saya suka bilang Pak Jarod nih orang yang kaya, karena dia menolong banyak orang, memberi dan memberi dan memberi. Saudara ya, dalam hidup ini memberi-memberi itu yang bikin kita kaya, bukan sekedar bicara materi saja. Jadilah hidup kita kalau kita bisa memberi. Oke, sedikit lagi. Nah, ini masakan kita. Yuk mulai masak. Silakan dapur, siap. Ini versi lain, tadi saya masak lagi sendiri. Nggak secoklat seperti yang di brosur. Karena saya nggak rendam dulu. Rendam dengan liquid amino tahu ya? Saya lupa bawa. Itu kecap asin yang sehat sekali dari Bragg. Kalau Anda rendam semalaman, nanti ikannya tambah gurih, juga tambah coklat gitu. Jadi kalau Anda lihat, ini kebetulan saya dapat sawi bagus, makanya saya foto yang ini. Jadi terburu-buru, saya nggak rendam dulu. Lalu apa namanya? Saya kebetulan dapat sawi yang ada hijaunya. Jadi fresh ya. Cuma ditaruh aja. Nanti lihat ya masaknya ya. Nanti saya minta tolong Ibu Rosi. Terima kasih untuk mau membantu masakin ini. Nanti kita lihat prakteknya. Tapi lihat ini dulu. Itu sawi ditaruh aja Bu. Nggak usah di steam, nggak usah direbus, nggak usah pakai air. Airnya cuma 7 sendok makan. Ditaruh asal becek-becek, demek-demek gitu. Taruh sawi 10 lembar sampai 15 lembar. Saya sih suka saya banyakin. Di ukuran skillet yang sedang ini. Lalu masukin serai. Serai itu anti kanker banget. Luar biasa ciptaan Tuhan ini, murah. Lalu saya taruh ikan. Kebetulan saya pakai ikannya. Saya pakai ikan yang excellent nih. Namanya ikan John Dory dari New Zealand. Ikan laut dalam. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, Dory yang ada di supermarket tuh ikan patin ya, suka ya. Jangan terlalu banyak makan Dory. Ikan patin itu banyak logam beratnya. Karena dia nggak punya sirip sisik. Lihat acara Pak Jarod di Rahasia Umur Panjang saya. Tuhan atur hendaklah yang sirip sisik jadi makananmu. Kalau tidak, kejijikan bagimu, kata Tuhan. Kenapa mesti sirip sisik? Karena sisik itu, ini ada sisik nih. Ntar ada itunya. Saudara bisa lihat nih, sisik ikan nih yang saya makan. Sisik John Dory tebel. Dia yang melindungi tubuh ikan ini, dagingnya nggak kena logam berat, pencemaran logam berat. Jadi menarik ketika Tuhan bilang yang sirip sisik kamu makan, jangan yang licin. Lele tuh enggak loh. Ya. Belut enggak loh. Enggak ada, nanti logam beratnya banyak atuh. Ini menarik, ini tebel nih si John Dory. Ini udah agak langka sekarang.
harganya mahal, agak mahal, saudara. Tapi enaknya minta ampun. Jadi beda, dulu saya beli dori di supermarket, apa jadi bau tanah begini. Setahu saya dori itu ikan laut dalam. Kalau yang beragama Nasrani tahu itu ikannya si Petrus. Petrus fish, yang waktu Petrus nggak dapat ikan, lalu dikirim mujizat dikasih ikan, itu namanya dory fish, John Dory. Itu ikan laut dalam, itu nilainya tinggi banget. Nanti ada gambarnya. Anda bisa pakai kakap yang biasa, Anda bisa pakai ikan sebelah. Ikan sebelah cuma ada di Ren sekali ya, agak jarang. Bisa pakai halibut, pokoknya nggak ada sisiknya. Gitu. Ini yang lainnya, ini saya rendam dulu di liquid aminos. Ini kecapnya. Ya, pakai ini. Ini break. Ibu-ibu punya ini deh. Di rumah ya, di supermarket juga banyak ini. Ini enak rasa Maggi, jadi cuma ditaruhin gitu aja, direndam. Garamnya cuma sedikit aja, taruh di atas badan ikannya. Ya, garamnya supaya nyerep gitu. Nanti udah mateng, sudah dia ini namanya sayurnya mateng, saya baru masukkan kecapnya. Jadi kelihatan agak coklat untuk menambah appetite makan aja. Nanti kita lihat masaknya. Jadi itu 15 lembar sawi gitu kira-kira ya, ditaruh di skillet, airnya cuma 7 sendok makan, taruh serai. Lalu taruh ikan, mau ikan sebelah boleh, mau kakap boleh, mau halibut enak karena itu oily. Pokoknya mesti ada sisiknya supaya nggak banyak tercemar logam berat. Dan ikan laut dalam sebisa mungkin, saya nggak terlalu mau ikan farm fish, ikan yang diternak karena banyak urusannya. Gitu. Lalu taruh aja cabenya belakangan, gitu ya. Lalu habis gitu ditutup. Kebetulan yang membantu saya ini dari perusahaan Happy Healthy Cooking yang membisniskan ini, itu punya alat ini, ada vapo valve, ada katup ya. Dia katupnya bunyi, artinya suhunya 86,6, matiin. Pas sudah dimatiin, saudara, 15 menit saya suka mikir, mateng nggak sih? Tuh ikan mateng nggak ya tebel gitu? Mateng lah. Tunggu 15 menit, diam aja. Nanti pas buka mateng. Jadi saudara, semuanya masih utuh. Omega 3-nya masih utuh, vitamin mineral anti kankernya sulforafan di sawi putihnya masih utuh, vitamin mineral kalsiumnya masih ada, vitamin C-nya masih ada, dari ginger juga begitu. Ya, ini bahannya. Nah, setelah itu baru masukin olive, baru masukin sesame gitu terakhir. Baru cabai. Cabai sengaja saya belakangan supaya kelihatan segar, dan kalau yang anak-anak bisa makan. Jadi nggak pedes. Kalau nggak dimasukin dari awal pedes, anak-anak pada kepedesan. Gitu ya. Atau bisa makan juga. Tetap aja nanti dia layu sedikit, tapi nggak dari awal. Sangat-sangat mudah, tapi ini favorite kalau di rumah saya. Saudara, tapi kita healthy banget karena kita lagi makan anti kanker, sayurnya banyak, lalu ada serai, ada ginger, ada apa namanya? Ada olive, betul? Mau tambahin kecombrang silahkan, mau tambahin apa aja, saya suka tambah-tambah sendiri sih. Mau tambah tahu, mau tambah, ya enak. Kenapa enak? Karena suhunya diatur. Nggak lewat titik didih, jadi vitamin mineral masih utuh. Itu yang bikin manis sayur itu. Ya, menarik. Jadi kebetulan adalah acara ini diisi oleh Happy Healthy Cooking untuk memperkenalkan ini. Silahkan, mungkin sudah mulai bisa ya Bu Rosi untuk membantu. Oh iya nih, ikan dorinya tuh, yang John Dory, yang laut dalam ya, bukan yang di supermarket itu tuh, ikan patin. Tuh, enak banget. Lucu ya, kayak ada mata di tengah gitu. Ini kulitnya tebal banget sisiknya. Coba satu lagi yang di lautnya. Nah, kayak gini. Ini si Dory, John Dory. Jelek. Ada filmnya kan ini ya. Ini nggak bau tanah nih kalau yang ini. Dan tidak ada logam berat akhirnya. Ya, udah selesai. Ini adalah gambar-gambar. Nah, ini acara hari Minggu. Silahkan kalau ada yang mau, saya lebih banyak bicara brain di sini dan bicara wisdom. Ya, waktu kita fasting, bicara jiwa.
Hari ini kita bicara tubuh. Silahkan yang beragama Nasrani jika mau mampir itu jam 2 siang. Ini onsite, jadi nanti lebih jelas sebenarnya. Gitu. Ya, ada lagi slide berikutnya sebelum kita masak. Ini buku sudah terbit kembali, sudah tersedia jika ada yang mau. Rahasia umur panjang. Itu cari ikan yang kenapa mesti sirip sisik, saya bicara panjang lebar di situ. Tidak babi ya. Waduh, jangan babi dong. Babi itu jorok banget, toksinnya banyak banget. Nah, itu udah ada sebenarnya, udah diatur oleh Tuhan. Yang kaki 4, yang nggak punya kaki, yang kaki 2. Saudara, tidak babi, tidak anjing, tidak kucing, tidak tikus. Saudara, ya. Slide berikut. Ini yang terbaru, kalau saudara mau, ya ini bagus, ada 8 resep di sini. Ini bagus banget, ini AGIS kemarin, bagus, saya lengkapi di sini, penuh gambar. Penuh gambar. Ya, bagus. Ya, saudara bisa belajar. Ya, silahkan. Setelah itu, ya ini yang lain. Nah, mau ini caranya dengan cuma sayur buah, bukan intermittent. Ya, tapi bisa. Nanti waktu buka dengan smoothie. Nanti waktu buka intermittent lebih baik dengan smoothie dulu. Jangan langsung daging dong. Nanti kesian ususnya habis istirahat jadi berat. Gitu. Ya, ini bagus. Ini 5 jam lecture. 5 jam, jadi kenyang banget saudara belajar tentang greens and veggies dan fruits. Ya, udah kayaknya. Ada satu lagi ya, foods for autoimmune. Nah, kalau di sini ini step by step masaknya saya jelaskan. Satu-satu sampai bikin coconut creamnya, satu-satu dituanginnya dikasih lihat. Ya, jika saudara yang nggak bisa masak mau belajar masak seperti ini. Jadi ada cooking lesson. Ya, namanya nutraceutical and botanical. Ya, dan hubungannya dengan COVID waktu itu. Ya, nanti bisa hubungi Demis deh kalau nggak ngerti atau di Tokopedia. Tapi kalau mau nanya set-setnya dengan dia ya. Demis ini sekretaris saya. Oke, kita selesai. Kita mau masak ya, sebentar ya. Cuma satu resepi saja. Ya, silakan. Oke, salam sehat. Saya Rosi dari Happy Healthy Cooking. Nah, di sini kita akan masak ikan, steam ikan yang sudah di steam. Jadi bahan-bahannya apa? Tadi sudah disebutkan. Kita ada cabai, jahe, serai, sedikit garam, minyak wijen, olive oil, dan kecap liquid aminos. Kelihatannya liquid aminosnya, dan black pepper. Kemudian untuk steamnya kita akan menggunakan sawi putih. Ini dia sawi putihnya sudah dicuci, dan di sini saya akan gunakan ikan mungkin yang lebih mudah didapat, yaitu ikan kakap. Di sini saya sudah sediakan ikan kakap. Nah, ya. Pertama-tama sawi putihnya ini yang sudah dicuci kita akan potong-potong. Kita potong-potong langsung. Nah, saya masaknya di sini karena ini cukup banyak ya. Saya pakai yang namanya large skillet. Ya, 11 inch large skillet. Ini kalau yang senang masak ini idola banget. Paling senang ya. Kita masukkan ini sawi putihnya. Potong-potongnya sesuai selera. Kalau mungkin, aduh kalau anak-anak agak susah ya makan sayur, boleh diagak kecilin sedikit. Ya, kalau yang dewasa senang biar ada kriuk-kriuknya, boleh agak besar. Ya. Ini dipotong. Ini enak ya, kalau punya guntingnya ini enak banget motongnya, lebih gampang, lebih cepat.
Sawi putihnya saya yang organik, tapi nanti, aduh kalau yang organik saya suka benci deh banyak bolong-bolongnya. Nggak apa-apa yang udah dimakan ulat ya. Nah, sayurnya segini banyak. Kemudian habis masukin sayurnya, aromanya. Kita masukin seratnya yang kita sudah iris-iris untuk aroma dan manfaatnya. Ya. Kemudian begitu baru kita masukkan ikannya. Ya, ini kalau yang itu masih bisa pakai air, ya. Kalau aduh saya ngeri ini takut gosong, boleh pakai air. Ini airnya 7 sendok makan. Kemudian kita masukkan ikannya. Nah, masak di sini enaknya ikan masih beku pun nggak apa-apa, jangan takut. Aduh ikan masih beku nih, ntar susah. Ya, ini nggak apa-apa, masih beku. Saya baru keluarin dari lemari es, masih beku seperti ini, nggak problem. Ya. Kemudian masukkan garam di atas ikannya. Garam ini takarannya 1/4 sendok teh, tapi wah saya nggak terlalu, udah pakai kecap asin, saya mau kurangin sedikit boleh. Nah, garamnya ingat, garam laut. Ya, bukan garam yang ada pemutihnya atau yang mana. Gampang cirinya atau kasih tanda garam laut itu garam yang kalau kita simpan kelamaan berair jadinya. Makin lama makin berair, bukannya kering terus. Ya. Setelah dikasih garam, kita taruh jahenya di atas ikan. Ikan dengan jahe itu udah jodoh yang paling mantep banget. Ya. Dari jodoh dari masakannya enak, dan dari segi kesehatannya juga ya, itu tentu dokter yang bisa jelaskan dari segi kesehatannya. Nah, sudah ini semuanya gampang, sudah ini kita tutup, kita akan siap masak. Ya. Ingat, masak di sini tidak dengan api yang besar seperti ini, tapi kita gunakan api yang kecil. Ya. Sudah, kita tunggu sampai ininya bunyi klik-klik-klik. Nah, sambil nunggu, kita siapkan bahan lainnya, yaitu ini. Jangan lupa minyak wijen, kemudian olive oil, cabai. Cabainya kenapa sih nggak dimasukin dari awal? Jadi dokter bilang, kalau anak-anak kesian, takut kepedesan, nggak suka. Ya. Kalau mau dari awal juga boleh, tapi takut anak-anak nggak suka, jadi bisa di belakangan. Nah, kemudian saya liquid aminos. Ini idenya sih sebenarnya ya, kalau kita lihat-lihat lagi, kalau yang makan di restoran tuh kayak ikan tim Hongkong. Nah, ini serupa seperti itu. Tapi ini kita masak dengan cara sehat nih. Ya. Dan di sini saya pakai lada hitam. Mungkin nanti dokter akan jelaskan ya, dokter, kenapa kita pakai lada hitam dan kita kenapa parut gitu. Bukan pakai lada hitam yang bubuk. Silakan dokter, mungkin dijelaskan manfaat dari masing-masing ingredients-nya. Ya, sambil nunggu ini lagi masak ceritanya kan ya Bu Rosi ya? Iya, lagi masak. Apinya kecil ya, jangan besar-besar Ibu. Apinya kecil, tenang aja. Dia menghantar panas dengan baik, nanti tekanannya dan temperaturnya mencapai suhu tertentu di suhu pasteurisasi. Itu ada klep sedikit tuh, lihat nggak tuh kayak mata ikan itu? Tadi bulat, diameter 1,5 senti. Itu akan berbunyi nanti. Nah itu ya, itu yang jadi indikator yang saya bilang kalau mau Anda tepat suhunya, tidak overcook, supaya semua masih terpreserve. Omega 3, lalu antikakernya, sulforafan, lalu vitamin, mineral. Jadi memang itu yang tipikal yang saya sendiri senang pakai. Jadi saya punya patokan gitu, udah mateng atau belum, kepanasan atau enggak, rusak atau enggak itu. Nanti dia akan bunyi ya sebentar. Nah, kita masukin kan tadi semua yang anti cancer itu. Kalau itu anti cancer, tapi itu juga bisa untuk turunin LDL dan seterusnya. Anda bisa bayangin nggak? Itu cuma sayur sama ikan plain begitu. Mau kasih lemon juga boleh ya. Tadi saya lihat ada yang nanya, kalau nggak fishy ya lemon lah, kasih ginger lah, gitu.
udah nggak akan amis. Kecuali Anda pilih ikannya rada salah yang bau tanah itu tadi ya. Ini kalau betul nggak akan ya, adalah bau ikan. Tapi itu enak sekali. Nanti dia akan berair. Airnya itu bukan kuah tadi kan cuma 7 airnya. Nanti dia nambah banyak dari hasil dari sayur sawi tadi. Ya kalau mau nggak ngegunting misalnya ya pakai yang baby gitu, baby sawi kan ada tuh baby ya. Jadi lebih tipis. Tapi itu crunchy nanti kayak mentah. Nanti jangan kaget pas bunyi dia seperti mentah. Cuman sebentar gitu seperti mentah tapi crunchy. Tapi kita lagi makan semuanya penuh dengan ini. Penuh dengan vitamin, mineral, anti kanker. Nah, tadi apa namanya? Pakai lada hitam gini loh. Kalau yang keras gitu akan menambah satu rasanya lebih enak. Kedua juga menambah yang disuguhin tuh mau makan. Sebab orang suka mikir, aduh sayurnya banyak begitu. Apa saya bisa kenal? Aduh plain amat. Ikan kan kita biasanya digoreng tepung, dibakar. Ingat AGIS ya. Nanti lihat ya rekaman dari Bapak di YouTube AGIS atau di USB saya. Itu kalau udah bakar-bakar ya, kering, lalu gosongnya gosong karena kering gitu, dry. Karena di sate, apa karena di oven, di roasting gitu kan. Itu di toasting, di toast, itu adalah AGIS-nya tinggi Bapak Ibu. AGIS itu adalah karsinogen. Walaupun Anda udah pakai ayamnya kampung, barbecuing, tapi di barbecue, pakainya udah ikan yang mahal tadi lagi saya bilang blondori yang mahal ini, lalu tapi di toast atau dibakar gitu ya, saudara rusak. Bukan soal rusak saja omeganya, tapi jadi AGIs. Jadi apa namanya karsinogen. Karena di suhu panas dia akan bergabung gugus glukosa dengan gugus protein. Membentuk satu ikatan, membentuk satu zat namanya AGIs, Advanced Glycation and Product. Ini adalah karsinogen. Coba aja Anda belanja ke range market, misalnya supermarket terkemuka, itu suka diajarin tuh cara masak daging yang benar untuk tidak jadi karsinogen. Jadi masaklah selalu dengan moist, low heat. Moist itu lembab. Nah kayak gini lembab nih. Saya senang dengan ini, alat ini karena dia tutup, jadi nggak teroksidasi keluar semua zat-zat yang jadi obat tadi. Lalu juga nanti ditutup itu juga dengan maksud supaya valve-nya bisa kasih tahu di suhu berapa tadi, 86,6. Dan saya sukanya juga dia moist kan jadinya, bukan dry. Kalau dry itu yang apa? Yang tadi ya di roast, di sate, di barbecue gitu. Memang enak sih gosong-gosong gitu, tapi itu karsinogen. Ingat ya, insiden kanker makin meningkat loh. 1 dari 3, 1 dari 6, nanti menjelang gak lama lagi tahun 25, 1 dari 3. Saudara kalau ke Darmais sudah nggak bisa dapat parkir, penuh. Rata-rata kanker. Ya, jadi banyak udah makannya benar, tapi cooking methodnya salah. Ini yang jadi beban saya. Jadi bicara alat ini bukan saja alatnya bagus, dia bukan dari aluminium, bukan dari seramik yang bisa melepaskan lead, apalagi kalau kena asam garam dan asam lemon, tapi juga ini dari segi efficacy, khasiat. Tadi dari segi safety. Saya kalau di obat selalu diajarin oleh profesor saya, dosen saya, Prof. Iwan, ingat jangan cuma efficacy, ingat safety. Obatnya cuma khasiatnya ini, khasiatnya itu, kayak tukang obat gitu, tapi lupa keamanannya. Kalau ini terbalik, banyak kali saya lihat beberapa orang yang menawarkan ini cuma ngomong ini aman, ini aman. Ntar masak instant mie di sini juga aman. Tapi lupa khasiatnya bahwa alat ini juga sebenarnya bukan sekedar kuali, tapi ini alat kesehatan yang bisa membuat makanan tetap jadi obat. Dengan cara meregulasi suhu, Bu. Karena musuh daripada nutrisi adalah heat, panas, suhu. Ingat ya, musuh nutrisi itu, kepanasan dikit hilang semua. Bukan hilang aja, cuma hilang masih mending, cuma buang uang, toh. Nggak ada gunanya, tapi jadi jahat. Jadi jahat, jadi karsinogen. Nah ini yang jadi bahaya.
karena misleading, salah konsep. Yang penting saya udah beli ayam kampung, yang penting saya udah beli telur kampung, yang penting saya masak pakai olive, yang penting saya pakai apalagi apa namanya yang organik semua. Tapi masaknya salah, suhunya ketinggian, nggak diatur jadi AGEs. Ya dengarkan nanti yang AGEs itu bagus banget. Itu ada ukurannya. Ya, saya rasa saudara harus dengarkan ini. Karena supaya hilang kata-kata pasien saya, dokter, saya udah beli ikan, saya makannya udah ikan, saya makannya udah olive, saya udah makannya kampung semua mahal-mahal, organik. Tapi saya cancer juga. Ya, nggak taunya cooking methodnya salah. Atau selain alatnya salah ya, cooking method tuh penting. Jadi semua area ya, Anda udah belinya organik, tapi nanti pas panas-panas Anda taruh di styrofoam. Ya kanker dong, kan polistiren di styrofoam itu keluar atuh kalau kuahnya panas-panas. Lalu Anda udah beli ke restoran organik, baksonya organik katanya, sayurnya organik. Tapi si restoran tuh nggak ngerti, masa kuah baksonya dimasukin ke plastik panas-panas, atau dioksinnya keluar dong, karsinogen lagi. Ngerti ya? Itu dimasukin tuh di Kompas kemarin oleh Hendrawan Nadesul, saudara, jadi kuah bakso yang dimasukin ke plastik, lalu noodle goreng-goreng berminyak masuk ke styrofoam. Itu kan semua karsinogen yang ada di packaging, termasuk di alat masak, di termos-termos, atau tukang-tukang ya. Kalau di warteg masak teh tuh pakai ceret aluminium, Pak Bu. Masak tehnya di situ kan dia tuanginnya di situ tuh. Aduh, teh itu acidic. Kafein itu acidic. Atau kalau pakai ceretnya aluminium, ya ini dong. Habis gitu dia taruhnya di mana? Di aqua. Gelas aqua itu gelas kosongnya. Panas-panas dipakai buat kopi. Ya, plastiknya keluar dong semua. Ya, itu hal-hal yang nanti lihat di YouTube saya bikin satu judul What You Don't Know May Be Killing You. Yang kau nggak ketahui sedang membunuhmu. Jadi banyak hal-hal yang hidden, yang kita nggak duga itu sebenarnya lagi membunuh kita. Jadi bersyukurlah sekali lagi kepada tim Pak Jarot ini, kepada Pak Jarot yang mau nggak lelah-lelahnya memberikan knowledge ya. Knowledge itu yang kita harus kejar more than gold, kata Tuhan ya, lebih dari emas, karena knowledge itu membuat kita nggak binasa, nggak jadi binasa, destroyed atau died needlessly, mati yang sebelum waktunya mati konyol lah, kira-kira gitu. Nah ini cerita gitu ya, jadi tinggalkan styrofoam, tinggalkan plastik-plastik, tinggalkan aluminium, tinggalkan teflon, apalagi yang udah bocel, saudara. Untuk masak yang terlalu panjang juga hindari seramik, karena seramik mengandung lead ya untuk yang panjang sekali. Jadi memang banyak hal yang kita pikir, makanya masak sendiri pasti lebih baik daripada beli sih. Sebanyak-banyaknya makan di rumah lebih baik daripada cuma sedikit di luar gitu ya. Jadi ibu-ibu masak, lengkapi dapur kita dengan yang baik supaya makanan kita jadi obat ya. Kalau saya sih demikian. Saya paksain ya, karena sayang sekali hidup ini dibuang begitu saja karena nggak berpengetahuan. Ya, ada lagi? Ini udah berbunyi atau belum, Bu Rosi? Kalau belum, ada yang mau bertanya tentang tadi ada yang saya tanya ikan? Kita sudah bahas. Sorry Pak Jarot, saya kok yang mendahului saya. Ya, gimana? Ini belum bunyi. Ya, sebenarnya, nah tuh mulai bunyi. Ini sebentar lagi, ini sudah panas tutupnya. Ya, jadi enak ya kalau kita ke dapur belakang, mandi, saya beresin yang lain, saya cuma tinggal pasang kuping. Kalau dia bunyi, berarti saya udah harus matiin. Matiin aja, saudara. Nanti diamin 15 menit, dia matang sendiri di dalam. Itu jadi saya punya patokan kalau masak supaya makanan tadi antioksidannya masih ada, supaya radikal bebas saya dinetralisir ya. Ya ini knowledge tentang cooking method ya yang perlu kita lengkapi selain ingredients. Ada yang mau nanya dulu atau saya sambil nunggu ini? Pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab secara tertulis, Bu, karena waktu nanti begitu selesai masak berarti kita selesai. Ya.
Iya. Kita tunggu saya demo masaknya, terus nanti kita selesai. Iya, sayur makin banyak, jadi makin agak lama. Sayur makin dikit, makin cepet gitu. Nanti saudara akan lihat itu ya. Agak lamanya ya berapa menit lagi lebih ini. Yang perlu saya jelaskan lagi juga adalah mengenai lemon. Sebenarnya saudara harus hati-hati lemon atau ACV, apple cider vinegar. Itu kan acid ya. Tomat juga acid. Maksudnya vitamin C-nya tinggi. Bayam juga vitamin C-nya tinggi. Apalagi bikin sayur asem. Gitu kan? Itu banyak sekali sayur-sayur yang vitamin C-nya tinggi. Nah, biasanya itu suka mengkorosif atau melunturkan alat yang kita pakai. Makanya orang dulu, nah oma-oma kita bilang jangan masak sayur asem pakai aluminium. Gitu ya. Sayangnya kalau di resto-resto tuh aluminium sampai tipis gitu kan aluminiumnya, karena kemana aluminiumnya? Ke makanan kita toh. Saudara mereka ongseng kan pakai garam, pakai lem asem gitu ya. Itu tipis kan sampai bisa ditekuk gitu. Jadi itu perlu kita pikirkan karena itu sesuatu yang hidden yang kita nggak pernah duga gitu. Jadi hindari itu. Kalau Anda pakai teflon, saudara apalagi yang sudah bocel, yang sudah kekikis, itu pun masalah. Itu bikin cancer. Jadi coating dari teflon itu seringkali kita aduk-aduk gitu ya, nggak sadar, apalagi buru-buru, itu pun adalah karsinogen. Gitu. Jadi kalau Anda lihat rice cooker semua, kalau sudah tergores, lebih baik saudara ganti baru. Cuma ya jadi sering ganti baru tergantung kualitasnya. Tapi yang mau nggak mau gitu. Selain teflon sendiri mengandung PFOA, gitu, perfluorooctane acid ya, kira-kira itu singkatannya itu yang adalah juga karsinogen. Nah, kembali kepada ikan tadi, saudara kalau tuna, tadi ada yang saya lihat tanya tuna itu bersisik. Gitu. Jadi tetap ada, cuma katanya merkurinya lebih tinggi. Jadi memang ada beberapa ikan walaupun bersisik itu tercemar merkuri, tapi jangan takut. Di buku saya ditulis di Rahasia Umur Panjang bahwa ada kalau ikannya bersirip bersisik, ini buku ya. Itu ada zat kimia namanya alkylglycerol. Kalau di nggak sirip sisik nggak ada. Alkylglycerol ini siapa? Dia berfungsi untuk ikat logam, merkuri. Jadi kalau dia tercemar, dia akan ikat merkuri itu. Gitu. Jadi dari sisi itu ya, dari sisi logam beratnya itu. Hanya kalau ikan air tawar bersisik, ikan farm race itu urusannya bukan logam berat lagi, tapi itu urusannya nanti dari pakannya dia, gitu kan? Dari pencemaran pestisida dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau dari sisi logam berat, asal ada sisiknya itu dia terproteksi gitu. Jadi jangan makan ikan yang mulus ya, ikan patin, ikan itu tadi ya. Ikan apa tadi? Ikan lele itu terutama itu kotor sekali. Nah, alkylglycerol itu tidak ada di kerang, tidak ada di udang, tidak ada di lele dan sebagainya. Dia nggak sirip sisik. Jadi memang Tuhan bikin ketentuan itu betul banget gitu. Gitu. Nah, itu kayaknya bunyi ya. Ya, sudah bunyi ya dokter. Saya matikan ya apinya. Ya. Ini sudah bunyi, saya akan matikan apinya. Ya. Kita tunggu berapa saat. Sambil nunggu saya akan aduk. Ya, saya akan campurkan liquid aminosnya. Ini ya, liquid aminos. Nanti ibu-ibu beli ini ya, Bapak ya. Sedikit mahal, tapi ini aman. Dan nggak usah takut bagi yang sehat, ini soya. Nggak problem, ini organik. Ya, ini di toko-toko juga banyak. Ini ya, liquid aminos.
Ya. Ini sudah. Saya akan campur minyak wijennya di sini biar lebih menyatu. Jadi gampang sekali ini. Diaduk biar lebih menyatu. Kemudian nanti kita akan siram di atasnya. Ya, ini udah kita siapkan. Jadi yang belum dimasukin adalah cabai, liquid aminos, minyak wijen, kemudian olive oil, dan black pepper-nya. Ya, saya mengurangi kontak panas dengan minyak sebenarnya. Makanya saya minta taruh belakangan. Ya. Minyak itu cepat sekali, nanti jadi bahaya. Makanya nih belakangannya, perhatikan ibu-ibu ya. Wah, kalau yang ongseng-ongseng seru banget tuh bahaya tuh. Nanti jadi trans fat. Jadi AGEs. Ini kalau tunggu 15 menit agak lama, mungkin dokter boleh saya masukin? Ya, buka aja ya, karena mau selesai. Ya, seolah-olah nanti tunggu 10 menit, 15 menit. Nah, kita siram aja di atasnya. Nah, itu udah berkuah sendiri tuh dari sayurnya dan dari ikannya. Saya siram. Ya, jadi minyaknya nggak kepanasan ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dikasih olive oil-nya. Enak banget ini. Wow, appetite banget ini. Iya. Kemudian saya kasih black pepper-nya. Kalau ini bisa mencium aromanya, enak banget. Enak banget aromanya, menggoda. Sayang, saya juga sedang fasting. Ini udah jamnya saya udah tidak boleh makan. Iya, intermittent. Udah. Nanti nggak usah pakai nasi juga bisa makan gini aja kenyang, Pak, Bu. Dari fiber. Dokter, kalau saya tambah cilantro jadi kita boleh makan ya? fiber. Iya dong. Cilantro berguna untuk buang logam berat ya, Bapak Ibu. Dan itu evidence based. Kalau cilantro daun ketumbar ya, wanshui, itu adalah untuk chelate, untuk mengikat merkuri, mengikat logam berat, pokoknya lead. Menarik ya. Jadi dulu dokter-dokter gigi kalau mau ambil tambelan gigi, pasiennya disuruh makan cilantro dulu. Karena waktu gigi tambelan itu mau dikorek ya, karena udah pada takut dengan merkuri, aluminium. Nah, pasiennya suruh makan ini dulu. Jadi dia adalah logam heavy metal chelator. Jadi ibu-ibu masak biasakan pakai wanshui. Itu wanshui-nya ya. Iya, itu ada airnya. Ya. Itu ada airnya tuh kuah. Ya. Apa yang salah, Bapak Ibu masak seperti ini nggak ada yang salah. Semua dimasak dengan excellent, extraordinary, dan kita makan yang itu tadi. Pertama saya bilang, saudara akan kuat seharian ya, karena kita makan yang betul-betul yang apa namanya low temperature food, gitu. Bukan yang high. Jadi nggak ada AGEs, nggak tinggi AGEs-nya. Begitu moist kan, lembab berkuah. Gitu. Jadi ibu kalau udah punya ikan jangan digoreng, jangan dibakar, jangan dibarbeque, nanti sayang omega 3-nya dan juga jadi jahat ya. Nah itu. Ya, ini ikannya. Nanti ikannya dibuka, nanti ikannya terbuka sendiri. Apa namanya? Nggak usah dipotong-potong dari awal, Pak. Jadi gampang sekali masak ini. Jadi ikan masih geblekan begitu, taruh aja.
Nanti kan kalau dia matang kita bisa pecah-pecah sendiri tuh. Iya. Gitu. Tapi omega 3-nya jadi utuh. Omega 3 adalah zat yang berfungsi untuk seperti pagar mengelilingi sel kanker. Bapak Ibu harus ingat itu. Omega 3 adalah zat yang memagari sel-sel kanker supaya sel kanker itu tidak metastasis, tidak nyebar kemana-mana. Jadi pasien kanker harus makan omega 3. Atau satunya ya jantung. Perhatikan ini sebelum kita selesai. Ternyata dibuktikan pasien-pasien yang kadar omega 3-nya tinggi dalam darahnya adalah pasien-pasien yang incidence atau angka kejadian sudden death-nya turun drastis. Ngerti ya? Jadi Anda nggak mau sudden death, pastikan kadar omega 3 di dalam darah Bapak Ibu tinggi. Dari mana? Salah satunya, makan ikan dimasak dengan cara yang benar. Karena omega 3 nggak tahan panas, nggak tahan cahaya. Tapi omega 3 itu luar biasa. Omega 3 juga yang membuat seorang bayi nantinya menjadi anak yang cerdas. Ketika mamanya waktu hamil makan ini. Makan ikan. Ya, menarik sekali ya. Tapi jangan rusak omeganya, nanti nggak ada. Jadi buat jantung, buat kanker, buat otak, dan inflamasi, anti-inflamasi juga. Jadi sekarang dapat sesuatu ya, Ibu jangan terlalu overcook ya kalau masak, ada patokan ya. Ya, nanti saya serahkan kembali kepada Bapak kalau nggak ada yang mau bertanya. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau ini Ibu Dokter, kalau yang dijelaskan sudah selesai dan juga demo masaknya, maka kita akhiri karena waktu ya. Jadi kita stop. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih dari Salad Master. Semua pertanyaan sudah dijawab di masing-masing chatnya ya, di masing-masing pertanyaannya. Kalau sampai masih ada yang belum dijawab, ya nanti bisa ikut sesi atau seminar berikutnya. Ada juga di WA Group yang 2 arah menjadi bahasan di sana. Banyak pertanyaan berbagai macam ikan teri, pakai aja patokannya ya. Ikan ini, ikan itu, pakai patokannya bersisik apa tidak. Ya, itu yang paling banyak ditanyakan. Selebihnya secara umum sudah terjawab. Demikian juga ada pertanyaan lanjutan sudah di post nomor WA sekretaris Ibu Dokter yaitu Ibu Ristima ataupun nomor untuk daftar WA Group. Jadi terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bu Dr. Elizabeth Subrata yang telah berbagi ilmunya buat kita. Nanti yang masih mau lanjut hari Minggu silahkan juga ya, tadi infonya sudah ada di chat ya. Sekali lagi juga terakhir tuh ada Ibu Demistima, Mbak Demistina itu adalah sekretaris Ibu Elizabeth Subrata. Bisa dicatat sebelum saya close, yaitu nomor WA beliau ya. Dengan juga nomor WA saya untuk urusan WA Group ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Mari.